teman-teman semua pasti udah nggak asing, udah pada kenal nih dengan narasumber pagi ini ya. Tanpa menunggu lama-lama nih, kita sambut aja ada Mas Niko Julius yang sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu Mas Nikonya. Selamat pagi Mas Niko. Halo pagi Ami, Ya Mas Niko gimana? Apa kabar Mas? Sehat selalu di sana? sehat. Iya, Jakarta Di sana PSBB gimana ya nih? Mas ya? Asli Surabaya? Oh di Surabaya. Oh saya kira di Jakarta. Kalau di Surabaya gimana Mas PSBB? Enggak. Masih zona merah ya, jadi nggak PSBB sih, tapi ya nggak keluar juga. Iya ya, sesuai ini aja ya Mas ya, maksudnya menjauhi juga kalau masih zona merah, kita produktif dari rumah aja ya Mas. Oke Mm-mm. Mas, ini udah ada 50 lebih nih yang hadir di webinar hari ini, yang ingin mendengarkan pemaparan dari Mas Niko nih, ingin sharing bareng tentang Instagram sama Mas Niko. Kita mulai aja Mas untuk pemaparannya, sudah siap? Yes, oke, boleh. Bentar Baik, ya. waktu dan tempat kami persiap. Persilahkan Mas Niko. Oke. Oke, jadi selamat pagi teman-teman semua di seluruh Indonesia ya. Banyak macam-macam ya tadi. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang konten marketing sebetulnya teman-teman. Jadi organik gitu ya. Jadi lebih spesifik ke Instagram seperti biasa teman-teman, di mana hari ini kita lebih condong lebih kepada konten marketing nanti teman-teman, untuk teman-teman yang bisnis lebih ke UMKM tepatnya gitu ya. Nah jadi agenda kita sebetulnya pada pagi hari ini sebetulnya kita akan bahas juga tentang landscape teman-teman. Ini selalu saya ulang-ulang karena teman-teman harus sadar bahwa ini potensi yang sangat besar sekali di Indonesia. Saya yakin teman-teman udah sering mungkin lihat saya, dan landscape ini selalu saya ulang-ulang karena memang ini yang memotivasi kita setiap hari gitu ya. Kenapa kita harus buat konten di Instagram, kenapa kita harus pakai Instagram, dan banyak hal tentunya. Kemudian kita akan belajar tentang namanya marketing hourglass model yang mungkin asing buat teman-teman, tapi nanti saya akan jelasin semudah mungkin. Sebetulnya sesuatu yang kita udah pahamin juga. Cuma memang ada definisi atau ada teori yang memang menyatakan itu, yaitu marketing hourglass model ini, teman-teman. Oke, berikutnya adalah kita akan belajar tentang seberapa penting sebuah konten marketing di Instagram, kemudian cara membuat konten yang bisa menghasilkan seperti apa, atau menghasilkan penjualan ya. Kemudian juga anatomi bio visual experience gitu ya. Kemudian juga memahami skema penjualan sebagai dasar KPI keberhasilan kita. Kemudian kita juga bahas tentang yang namanya Instagram story dan completion rate. Dan terakhir kita akan belajar viral content formula. Jadi ini cukup padat teman-teman. Saya juga masih mix and match tepatnya. Saya masih coba untuk meramu gitu ya, gimana caranya biar bisa mendeliver topik seputar konten marketing ini ke teman-teman. Tapi poinnya kita akan bahas semua ini di 2 jam ke depan, gitu ya. Nah, teman-teman bicara tentang landscape Instagram, di sini saya akan cepat aja. Per Februari 2020, Instagram memiliki pengguna aktif di Indonesia itu 62 juta, dan di bulan April teman-teman 65 juta, berarti ada pertumbuhan 3,3 juta orang. Dan di bulan Agustus teman-teman, di bulan kemarin itu ada pertumbuhan sekitar menjadi 77 juta, atau pertumbuhan sekitar 11.400.000 orang gitu ya. Jadi seperti ini landscape yang ada di Indonesia untuk Instagram sekarang teman-teman. Kemudian kalau kita lihat 77 juta itu seberapa besar, kalau kita bisa dapat 1%, berarti setara dengan 770.000 orang teman-teman. Kalau kita bicara 0,1%, itu pun masih 77.000 orang, even 0,1%, 7.700 orang, even 0,001%, 770 orang. Jadi sekali lagi inilah potensi market Indonesia. Kalau teman-teman bisa dapatin 770 customer tiap bulan kan lumayan ya. Artinya teman-teman cuma dapat pasar 0,001% yang sangat masuk akal banget buat kita dapatkan, teman-teman. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, bahwa Instagram memang potensi sangat besar sekali. Nah, terlepas dari itu teman-teman, ada pendekatan yang saya suka gitu ya, dan saya pribadi juga gunakan teman-teman. Ada yang disebut dengan marketing hourglass model, di mana ini sebetulnya kalau teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya funnel, kemudian yang yaitu bahasa yang cukup ramai di Indonesia ya, sales funnel dan lain-lain. Sebetulnya itu menganut yang namanya marketing hourglass model. Ini udah lama sekali teman-teman sudah ada, tapi simpelnya saya jelaskan satu-satu teman-teman.
Jadi dalam proses bisnis sebetulnya kita harus paham bahwa orang sampai beli ke kita itu ada beberapa proses, teman-teman. Proses yang pertama adalah mereka harus tahu dulu siapa kita, siapa toko kita di mana, jam berapa bukanya, apa aja yang kita jual. Itu adalah orang harus tahu, teman-teman. Di Instagram kita perlu buat konten, kita harus bangun awareness dan lain-lain. Nah, kalau seorang sudah tahu kita, teman-teman, tahu kita, tahu toko kita, tahu produk yang kita jual, gitu ya. Kemudian mereka harus menyukai kita, teman-teman. Kalau dia tidak suka, ya tentu orang nggak akan beli, kan, gitu ya. Jadi teman-teman juga pasti nggak mau membeli sesuatu dari orang yang tidak teman-teman suka, kan? Artinya, ya itulah manusia, gitu ya. Jadi teman-teman harus sadar bahwa kita harus juga disukain orang. Jadi teman-teman ya harus kayak membuat tampilannya lebih enak dibaca, gambarnya lebih menarik untuk dilihat, gitu ya. Tidak terlalu banyak tulisan atau tulisannya terlalu kecil yang buat sakit mata, misalnya gitu. Jadi teman-teman harus juga membuat mereka, memanjakan mereka, gitu ya, dengan konten, kan seperti itu. Karena dari kedua ini, teman-teman, baru nanti muncul yang namanya trust atau kepercayaan. Jadi saat orang udah tahu kita harus juga membuat orang itu gimana caranya mereka suka kita. Ya, agar mereka hasilnya adalah mereka percaya kita, teman-teman. Itu dulu inti utamanya. Nah, kalau di Instagram agar percaya tentu konsistensi, teman-teman juga bisa memberikan sesuatu yang free, gitu ya. Siapa yang nggak suka free? Sesuatu yang free, pasti banyak orang suka free, gitu ya. Saat teman-teman kasih sesuatu, kemudian mereka sudah mulai terbangun kepercayaannya, teman-teman. Di sini mereka akan namanya coba, teman-teman. Coba itu sama hal dengan beli artinya. Jadi saat mereka mencoba, atau mereka ya mungkin kalau di bisnis mungkin kita bicara adalah saat dia kontak kita, teman-teman, saat dia WhatsApp teman-teman, dia masukin data ke teman-teman, atau intinya dia kontak seperti itu, baru dia memutuskan dia akan beli apa enggak. Jadi itu saat sudah ada rasa percaya yang muncul, kan. Kalau misalnya tidak kayak nggak meyakinkan, gitu ya, kemudian ini nggak tahu kayaknya agak banyak ditutup-tutupin, gitu ya. Nah, kita kan jadi takut pengen beli. Coba aja nggak kepengen, apalagi beli, kan gitu. Jadi itu prosesnya. Tapi ingat, teman-teman, nah di marketing awareness model adalah dia mengingatkan kita bahwa tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Bahwa orang yang sudah coba ke kita, jadi beli sekali, itu kalau saya bilangnya coba, gitu ya, beli sekali. Kalau dia kecewa, teman-teman, dia nggak akan pernah beli lagi. Oke? Kalau dia nggak beli lagi, teman-teman, bisnis kita putus, selesai sampai situ. Justru yang harus kita fokuskan adalah gimana caranya agar teman-teman bisa dapat namanya repeat, pembelian berikutnya, yaitu dengan membuat sales service yang bagus, after sales yang bagus, produk yang tidak mengecewakan, layanan yang cepat, gitu ya, memudahkan, ngasih garansi mungkin kayak gitu ya. Sehingga orang mau repeat order, beli lagi. Saat orang tidak bisa repeat order sekalipun, teman-teman, dia bisa merekomendasikan atau merefer, mencarikan kita orang baru, teman-teman. Jadi inilah adalah keseluruhan model bisnis yang boleh saya bilang dilihat secara makro atau secara luas, teman-teman, sehingga teman-teman bisa paham bahwa inti dari bisnis sebetulnya nggak cuma sekedar nggak sekedar cuman gimana caranya orang beli, teman-teman, tetapi gimana caranya orang bisa setia, orang bisa loyal dengan kita. Intinya seperti itu, agar dia beli lagi atau dia mereferensikan kita ke teman mereka. Itu poin utamanya. Oke. Nah, kemudian secara spesifik hari ini topik kita bicara tentang content marketing, di mana content marketing itu adanya di bagian atas, teman-teman. Jadi gimana caranya agar orang kenal kita, orang suka kita, orang percaya kita. Itu adalah 3 hal yang kita ingin capai dari content marketing, di mana fokus kita lebih ke sini hari ini, gitu ya. Jadi kalau content marketing itu sebetulnya aktivitas pemasaran dengan memberikan informasi yang relevan, menarik, dan bermanfaat ke target audience, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya ada beberapa riset, teman-teman, terkait dengan konten. Ini mungkin sepintas aja. Jadi kalau di bisnis B2C, teman-teman, prioritas utama kebanyakan content creator adalah 73% ternyata membuat konten yang menarik, teman-teman. Itu yang pertama. Ya, kemudian 58% itu membuat konten yang bisa dimengerti oleh audiens atau si pembaca, teman-teman. Baru 55% itu bicara tentang visual konten, tampilannya, teman-teman.
Kemudian 44% bicara tentang repurposing konten, jadi membuat konten-konten dalam bentuk lain. Kemudian optimasinya adalah 43%. Itu kenapa? Hal yang penting dari konten marketing adalah teman-teman gimana caranya membuat konten itu bisa menarik perhatian orang, agar orang mau nge-share, orang mau tag temannya dan lain, sehingga bisa viral, teman-teman. Nah, itu poin dari B2C, gitu ya. Kalau di B2B juga ternyata sama, teman-teman, tidak terlalu berbeda, di mana 60%-nya juga gimana caranya membuat konten yang menarik, teman-teman. Gitu ya, 60%. 50%-nya adalah mengukur seberapa efektivitas dari sebuah konten, kemudian 57% bicara tentang konsistensi, dan 52% itu pada mengukur ROI-nya. Jadi ini riset seputar content marketing. Intinya adalah content marketing itu penting, teman-teman, dan yang paling penting adalah membuat konten yang relate dengan audiens. Itu yang paling penting, teman-teman. Kemudian ini juga dari B2B ya. Kalau kita bicara tentang content marketing, memang 93% kebanyakan bisnis di Amerika dari data ini gitu ya, itu bertumpu pada namanya sosial media, salah satunya Instagram gitu ya. Jadi itu kenapa content marketing dengan platform Instagram itu sangat-sangat tepat sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah gimana cara membuat konten yang menghasilkan, teman-teman. Jadi di sini kita harus paham, teman-teman, siapa audiensnya, karena berbeda audiens, teman-teman, berbeda juga kebutuhannya. Contoh, orang yang peduli kesehatan tentu orang yang mereka butuh informasi kesehatan, gaya hidup sehat gitu ya, makanan sehat, cara olahraga mungkin. Orang yang suka bisnis tentu beda lagi ya, orang yang suka konten seputar tips, motivasi, inspirasi. Nah, orang yang ingin tampil lebih cantik, teman-teman, butuh konten yang lain lagi, intinya gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman udah paham tentang siapa audiensnya, nanti kita akan bicara dengan yang namanya konten marketing matrix, teman-teman. Jadi konten marketing matrix ini bicara dari kurva seperti ini. Itu kalau teman-teman perhatikan ada 4 hal gitu ya, 4 section, 4 bagian, di mana ada apa sih namanya? Ada kayak ini kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya saya nggak tahu si kursor saya kelihatan nggak ya? Nggak muncul ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ada yang paling kiri, teman-teman, itu adalah mulai dari edukasi, yang di kanan adalah convince, itu buat orang lebih yakin. Kemudian yang di pojok kanan atas itu adalah gimana caranya konten itu bisa menginspirasi orang, dan di kiri atas, teman-teman, itu bicara tentang gimana caranya membuat konten yang bisa menghibur orang, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, saat kita pengen membuat konten-konten tertentu, kalau misalnya tujuan kita untuk awareness, maka kita perlu banyak mengedukasi orang, teman-teman. Kalau kita pengen bermain dari sisi edukasi, tapi sisi emosional, jadinya entertaining, teman-teman, yang menghibur orang. Tetapi kalau kita mau fokus pada penjualan, teman-teman harus fokus pada konten yang di pojok kanan bawah, teman-teman. Itu teman-teman harus lebih banyak membuat konten yang meyakinkan orang, mulai dari contohnya kayak webinar, ngasih checklist, studi kasus, perbandingan harga teman-teman dengan orang lain. Artinya banyak hal yang bisa membuat orang lebih yakin kenapa mereka harus beli di kita, teman-teman. Konten itu yang harus lebih teman-teman banyak munculkan. Tetapi beda lagi kalau teman-teman bicara tentang mau mengedukasi orang, maka teman-teman bisa buat konten seperti infografis, guide, itu panduan gitu ya, artikel, press release, trending gitu ya, laporan tren terbaru, atau banyak hal, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang inspiring, teman-teman, bisa jadi kayak review gitu ya, aktivitas komunitas dan lain-lain, atau sharing ranking gitu ya, itu juga teman-teman bisa pakai. Intinya konten marketing matrix itu bicara tentang ya teman-teman bisa membuat dari banyak sudut pandang. Nah, kalau teman-teman bingung untuk ini, sebetulnya teman-teman bisa pakai metode yang lebih simpel, teman-teman. Let's say kalau misalnya kita pengen jualan apa sih namanya, sepatu gitu ya, dan audiens kita tentu orang yang harapan kita gitu ya, orang yang mungkin tertarik dengan sepatu, maka teman-teman bisa membuat informasi apa sih yang mungkin bermanfaat buat mereka. Ini yang paling simpel, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membuat konten seputar apa aja sih aksesoris sepatu, misalnya seperti itu. Jadi mulai dari membreakdown, teman-teman, semua yang ada. Misalnya apakah sepatu itu bisa di-recycle, apakah bisa didaur ulang misalnya sepatu itu. Karena tentu ini relate buat orang yang mungkin aware dengan lingkungan, teman-teman, gitu ya. Kemudian juga kenapa misalnya sepatu bisa mengakibatkan nyeri pada kaki. Nah, ini kan juga mungkin jadi permasalahan seseorang atau banyak orang
yang ya sangat edukatif tentunya, sehingga teman-teman bisa membantu mereka, memberikan edukasi kepada mereka kan. Yang lain juga misalnya nggak cuma kaki teman-teman, lutut juga bisa mungkin. Nah teman-teman bisa jadi ini deh kan. Kemudian bagaimana sepatu dibuat, mungkin orang juga pengen tahu apa sih cerita di balik sebuah sepatu kan gitu. Gimana prosesnya, bahan apa yang dibuat, bahannya dari mana. Itu juga perlu teman-teman buat dalam bentuk cerita. Bukan mengedukasi teman-teman, tetapi membuat dalam bentuk cerita. Itu jauh lebih menarik gitu ya. Nah, berikutnya, apakah sepatu itu harus pas ukurannya? Ini juga seringkali ditanyakan orang, teman-teman. Apa masalahnya kalau misalnya terlalu besar? Gitu ya. Ya tentu kalau terlalu kecil kan nggak muat ya. Kalau terlalu besar misalnya apa kendalanya? Kemudian, apakah sepatu berdampak pada kesehatan? Nah, ini saya nggak tahu ada apa enggak gitu ya. Tapi mungkin, who knows gitu ya. Orang yang aware dengan kesehatan tentu juga penasaran dong. Ada nggak sih dampak memilih sepatu yang tepat misalnya gitu ya. Kemudian apakah sepatu bisa mengakibatkan nyeri pada pinggang? Mungkin. Apa jenis sepatu yang cocok dengan celana jeans? Apa yang jenis sepatu apa yang cocok buat celana chinos misalnya? Kemudian dampak menggunakan sepatu tanpa kaos kaki seperti apa? Mengapa sepatu bisa bau misalnya gitu ya? Kenapa sepatu sangat mahal mungkin? Tuh, apakah sepatu bisa melar? Jadi banyak hal yang sebetulnya teman-teman bisa buat dari hanya sepatu gitu ya. Dan ini semua sebetulnya ide atau inspirasi ini sebetulnya saya dapatkan dari tools yang namanya answerthepublic.com. Jadi teman-teman bisa masukkan kata shoes, sepatu bahasa Inggris tapi ya nggak bisa bahasa Indonesia teman-teman. Jadi teman-teman masukin bahasa Inggris, kemudian nanti akan munculkan banyak sekali jumlah pertanyaan yang teman-teman bisa manfaatkan sebetulnya. Jadi itu terkait dengan tools Answer the Public gitu ya. Kemudian kalau teman-teman udah dapat data seperti ini gitu ya, dapat ide-ide seperti ini, baru nanti teman-teman terjemahkan ke dalam timeline namanya. Timeline itu teman-teman harus buat kayak kalender teman-teman. Saya sendiri pakai yang namanya Trello, aplikasi namanya Trello.com, free, Answer the Public tadi juga free teman-teman, jadi teman bisa pakai. Di mana di sini saya buat 3 kolom utama yang wajib teman-teman bikin. Pertama adalah 1 ide konten, kedua adalah ide yang disetujuin teman-teman, kemudian konten yang sudah selesai. Sebetulnya cuma 3 ini yang penting. Tapi kalau teman-teman mau tambahin 1 adalah ide yang ditolak, itu juga boleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah dapat ide tadi, semuanya dimasukin di kolom ide konten. Itu semua masukin semuanya. Kemudian baru teman-teman pilih-pilih gitu ya. Mana yang oke nih, mana yang relevan buat bisnis kita, misalnya Instagram kita. Teman-teman mulai pindahkan ke yang disetujuin. Kemudian kalau misalnya sudah mulai dibuat, teman-teman bisa masukkan ke bagian konten yang udah selesai. Jadi itu prosesnya, teman-teman. Jadi ini yang saya lakukan di content planning namanya, teman-teman. Aplikasi ini di HP juga ada, di laptop juga ada, dan dia tersinkron gitu ya. Jadi teman-teman kerjain di HP, di laptop juga terupdate, teman-teman kerja di laptop, di HP juga terupdate. Dan ini bisa ngajak beberapa orang untuk kerja di satu lembar ini bareng-bareng. Jadi teman-teman nggak repot gitu ya untuk kerja sama tim seperti itu. Itu kenapa saya suka pakai Trello ini, teman-teman. Nah, kalau sudah kita paham, teman-teman udah mencari ide kontennya, kemudian kita udah planning kan, kemudian cara menyampaikannya juga penting, teman-teman. Ingat bahwa di Instagram sendiri ada beberapa jenis konten, teman-teman. Tapi idealnya ada cuma 4 ya. Jadi pertama ada single image, jadi 1 gambar aja. Kemudian ada namanya carousel, itu adalah konten yang bisa di slide, teman-teman. Kemudian namanya video, ada juga namanya IGTV. Video di Instagram itu adalah konten yang durasinya maksimum 60 detik, sedangkan konten IGTV itu adalah konten video yang di atas dari 1 menit videonya. Jadi itu adalah keempat jenis konten, walaupun ada juga konten lain seperti kayak IG shopping, kemudian ada Reels gitu ya. Anyway, terlepas dari itu teman-teman, ini yang paling umum ada di Indonesia, 4 ini gitu ya. Nah, sama seperti yang saya pernah bawakan juga di RKB yang lalu gitu ya, bahwa terus gimana cara kita menentukan konten apa yang harus kita buat, itu dengan pendekatan namanya content modeling, teman-teman. Teman-teman harus menemukan apa yang paling dibaca orang, apa yang dikonsumsi orang di Instagram, teman-teman. Misalnya, teman-teman bicara tentang di hashtag bisnis, ternyata kalau kita perhatikan, paling banyak muncul adalah single image atau gambar satu aja, teman-teman. Kalau kita tahu bahwa 1 gambar aja yang paling banyak muncul di sana, maka kita harus lebih banyak buat single image, teman-teman. Jadi jangan buat yang lain gitu ya, karena nggak ada yang ranking di sana.
Nah, sama halnya saat kita bicara di kecantikan wajah yang justru banyak muncul video, teman-teman. Video, teman-teman. Nah, jadi kalau lebih kecantikan wajah, tentu teman-teman banyak buat konten video harusnya. Jadi jangan buat single image, gitu ya, jangan buat carousel. Berbeda saat teman-teman bermain lagi di hashtag edukasi Instagram, di mana ini juga hashtag yang paling banyak saya pakai, teman-teman, di mana konten yang banyak muncul adalah konten carousel. Nah, itu kenapa juga alasan kenapa kalau teman-teman perhatikan di Instagram saya, dominannya adalah konten carousel. Sekali lagi, karena saya bermain di ranah edukasi, teman-teman. Jadi kalau saya bermain di ranah edukasi dan konten yang dipakai atau dikonsumsi mereka adalah carousel, ya saya buatnya carousel, seperti itu ya. Nah, berbeda lagi kayak di belanja di rumah, teman-teman, yang seperti tadi saya bilang, ada konten jenis yang namanya IG shopping gitu ya, di mana ya bentuknya kayak gambar tas gitu ya. Itu kabar baiknya adalah kemarin saya sempat dikontak sama country manager Facebook teman-teman di Indonesia dan saya dikasih kabar bahwa dan saya punya misi sekarang, jadi saya ditugasin sama country manager Facebook di Instagram untuk mengedukasi teman-teman UMKM terkait dengan Instagram shopping dan Facebook shopping. Jadi ya memang ini tugas saya ke depannya. Jadi saya akan ya berusaha sebisa mungkin untuk membuat banyak tutorial konten juga terkait dengan shopping gitu ya, karena akan rilis di Indonesia beberapa minggu lagi teman-teman. Jadi teman-teman akan menikmatin fitur Instagram Shopping, Facebook Shopping langsung di Instagram teman-teman, gitu ya. It's a good news buat teman-teman. Berikutnya kita bicara tentang komponen konten, teman-teman, di mana konten itu sebetulnya buat saya cuma 2, gitu ya. Kalau di Instagram itu yang paling dominan adalah visual, teman-teman, karena visual letaknya di atas dari caption. Berbeda sama Facebook. Kalau Facebook kebalik ya, captionnya di atas, gambarnya di bawah, teman-teman. Jadi di Instagram, suka tidak suka, visual dari konten itu punya peranan tinggi, teman-teman. 80% keberhasilan sebuah konten Instagram itu dari visual gambarnya, teman-teman. Jadi kalau gambarnya tidak menarik, caption pasti nggak dibaca. Jadi ingat bahwa caption penting nggak? Caption penting untuk closing, teman-teman. Jawabannya benar. Tetapi caption tanpa visual yang menarik juga percuma, teman-teman. Jadi ingat bahwa kedua hal ini itu sama penting. Ingat sekali lagi bahwa karena tanpa visual yang menarik perhatian orang, caption akan jarang dibaca, teman-teman. Oke. Nah, terkait dengan ini juga ada yang namanya human attention span, teman-teman. Di mana attention span itu bicara tentang berapa sih rata-rata tingkat perhatian manusia, gitu ya. Di tahun 2000, teman-teman, ternyata manusia itu tingkat ketertarikannya itu sekitar 13 detik, teman-teman. Sedangkan ikan mas ternyata 9 detik dan rata-rata attention manusia itu di tahun 2013 8 detik yang membuat bahwa semakin tahun semakin turun ya, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang lebih parah lagi, teman-teman, ternyata rata-rata attention span manusia di media online itu cuma 3-5 detik. Artinya, saat teman-teman membuat sebuah konten, kalau tidak bisa menarik perhatian mereka dalam waktu 3 detik pertama, boleh dibilang teman-teman tidak teman-teman akan kehilangan tepatnya. Teman-teman akan kehilangan orang tersebut. Jadi, itu kenapa sekali lagi konten penting banget, teman-teman. Artinya, harus gimana caranya saat teman-teman membuat sebuah konten, apa yang teman-teman bisa tangkap dari 3 detik pertama, itu biasanya saya lakukan. Jadi kalau kita udah buat konten nih, sebelum kita posting, saya biasanya akan cek apa feeling yang timbul saat saya lihat 3 detik pertama. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Itu juga yang saya dimaksud dengan attention span. Dan sekali lagi, ini sangat-sangat penting, teman-teman. Kalau teman-teman paham ini, sebenarnya teman-teman akan kuat banget bermain di semua media. Gitu ya. Nah, berikutnya kalau membuat tools yang saya pakai buat konten, memang saya nggak pakai Canva, teman-teman, tapi ini yang saya rekomendasikan, teman-teman bisa belajar buat konten pakai canva.com, walaupun saya sendiri pribadi pakainya PowerPoint, teman-teman. Saya bukan pakai Photoshop, saya bukan pakai CorelDRAW, saya pakainya PowerPoint. Jadi, kadang kalau misalnya darurat, saya biasanya memang pakai Canva juga, gitu ya. Jadi kalau misalnya darurat, saya pakai Canva. Kalau biasanya saya pakai PowerPoint, teman-teman. Tapi ini tools yang sangat mudah dan teman-teman bisa aplikasikan, gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman terkait dengan caption, sebisa mungkin teman-teman harus menggunakan caption yang mendeskripsikan apa isi kontennya, teman-teman. Dan yang penting adalah gunakan call to action atau ajakan bertindak yang jelas. Nah,
Maksud yang jelas itu seperti apa sih? Tipsnya teman-teman, sebetulnya untuk call to action atau ajakan bertindak, sebisa mungkin jangan menggunakan lebih dari 1 sampai 3, teman-teman. Karena kalau lebih dari 3, biasanya orang akan bingung gitu ya. Ini konten yang saya milikin, bisa dapatin 16.000 share hanya karena saya bilang di konten, bantu saya juga ya untuk membagikan informasi ini ke teman-teman yang lainnya. Share-nya sampai 16.000, teman-teman. Nah, selain dari share apa sih? Jadi jenis call to action yang ada di Instagram tuh banyak, teman-teman. Contohnya, teman-teman ngajak orang like postingan ini, ngajakin orang komen, ngajakin orang share, ngajakin orang save, teman-teman ngajak orang follow gitu ya, suruh dia cek bio, suruh dia cek link di bio kita, suruh dia cek story kita, cek highlight, hubungi nomor kita, WhatsApp sekian, suruh ke website lah, kemudian juga suruh gabung ke Telegram grup tertentu, atau yang lainnya, teman-teman. Poinnya ada banyak sekali jenis call to action yang teman-teman bisa pakai, tetapi sekali lagi saya tidak merekomendasikan terlalu banyak yang namanya call to action, teman-teman. Jadi pakai yang paling ideal itu 1-3 aja, jangan terlalu berlebihan, gitu ya. Nah, baru berikutnya kita bicara tentang data insight, teman-teman. Di media sosial, salah satu Instagram, teman-teman harus paham bahwa interaksi itu penting sekali dari sebuah konten, gitu ya. Artinya, karena interaksi dari sebuah konten itu adalah sinyal, gitu ya, bahwa seberapa efektif, seberapa relevan sebuah konten pada audiens tertentu, teman-teman. Itu kenapa kalau di Instagram, biasa kita perhatikan 4 macam ini, teman-teman, yaitu like, comment, share, dan save. Jadi ini kita akan perhatikan 4-4-nya, teman-teman. Jadi jangan teman-teman fokusnya pada like saja, gitu ya, atau teman-teman cuma perhatiin gimana cara ada banyak orang yang komen aja, gitu ya. Padahal banyak metrik lain seperti share dan save itu ternyata juga diperhitungkan. Justru yang lebih paling besar bobotnya adalah save, teman-teman. Dari keempat interaksi ini, yang paling besar bobotnya adalah save. Walaupun sekali lagi berapa jumlah pembobotannya itu tidak dikasih tahu oleh Instagram, tetapi memang ada statement bahwa setiap sinyal interaksi itu punya bobot yang berbeda, gitu ya. Jadi sekarang cuma asumsi nih berapa bobotnya, tapi beda, maksudnya setiap interaksi itu ada bobotnya, itu ada statement seperti itu, tapi kalau misalnya berapa pastinya itu nggak tahu, teman-teman, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah memahami skema penjualan, teman-teman. Jadi setiap bisnis akan pasti punya skema penjualan yang berbeda-beda. Teman-teman harus menentukan skema penjualan teman-teman melalui Instagram. Ini penting-penting sekali, terutama buat teman-teman yang bangun bisnis di Instagram ya. Why? Pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu skema penjualannya, teman-teman akan bingung nantinya. Kenapa ya nggak ada orang yang kontak? Kenapa nggak ada orang yang tertarik? Karena teman-teman bingung, skema penjualan teman-teman sendiri nggak jelas kan? Nah, tapi saya jelaskan dari sudut pandang saya, di mana yang saya lakukan sebenarnya seperti ini, teman-teman. Dari konten yang ada saya posting di Instagram, itu saya biasanya akan lariin mereka ke profile visit, jadi buat orang kepo. Jadi dari orang yang lihat konten saya, dia biasanya akan lakukan profile visit, jadi dia kepoin kita. Kemudian itu artinya kalau saya bilang ke profile visit, artinya teman-teman di caption nyuruh mereka ya kunjungin bio kita kan gitu ya. Artinya teman-teman jelas nih arahkannya ke bio kita, jangan arahkan kemana-mana lagi. Karena di bio kita setelah dia baca, artinya bio kita menjadi halaman tujuan mereka kan. Teman-teman harus bisa memberi informasi yang jelas tentang apa yang mereka dapatkan dari kita, teman-teman. Yaitu di bio-nya. Nanti kita akan belajar tentang anatomi bio, gitu ya. Kemudian dari profile visit, saya biasanya akan lariin ke bio link, gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saat orang profile visit ke Instagram saya jelaskan bahwa mau nggak kamu ikut webinar gratis, misalnya gitu ya, klik link ini. Nah, tujuannya jelas teman-teman, yaitu ngajak mereka ke webinar. Sama, kalau teman-teman fokusnya kepada membeli, teman-teman harus kasih insentif mereka. Mau nggak dapetin diskon 10%? Mau nggak dapetin gratis free ongkir? Klik link di bawah ini, larinya ke WhatsApp, teman-teman. Poinnya simple. Teman-teman harus kasih insentif tertentu agar orang mau komit dengan kita lebih jauh lagi. Poinnya. Sama seperti teman-teman ngajak orang pacaran. Nggak mungkin dong teman-teman nggak modal ya. Teman-teman minimal ya modal bensin kan buat jemput kan gitu. Atau teman-teman ngajakin mereka makan, teman-teman ngajakin mereka nonton, ngajak makan keluar lah minimal. Itu kan teman-teman yang bayarin. Sama saat teman-teman mau dapatin seorang customer, mereka yang komit dengan kita, teman-teman juga harus berani keluar modal. Teman-teman kasih insentif ke mereka. Itu penting teman-teman.
Oke, nah itu masukkan di dalam bio gitu ya. Baru orang klik bionya kan. Setelah orang klik link di bionya, misalnya lari kemana? Kalau di saya larinya ke bio link, dari bio link larinya ke link webinar, dari webinar larinya ke penjualan. Itu yang saya lakukan. Nah, ini sekali lagi skema penjualan saya. Tentu teman-teman berbeda gitu ya. Mungkin teman-teman lebih pendek ya. Jadi profile visit langsung klik lari ke WhatsApp. Berarti kan selesai gitu ya. Jadi nggak sepanjang punya saya. Kalau punya saya kan ada panjang. Tentu di teman-teman juga beda. Tapi poinnya adalah teman-teman harus paham skema penjualan ini. Kalau teman-teman tidak paham skema penjualan, nanti teman-teman akan bingung menentukan yang namanya KPI, teman-teman, atau suksesnya kita itu gimana cara ngukurnya. Nah, jadi kalau di data postingan kita, teman-teman, jadi salah satu postingan saya datanya seperti ini. Teman-teman, kalau sudah tahu KPI-nya apa, maka saya akan perhatikan pertama reach-nya, teman-teman. Apakah menjangkau orang baru, gitu ya. Kalau menjangkau orang baru atau menjangkau banyak orang, teman-teman, baru cek berikutnya, ada interaksi apa enggak. Kalau ada interaksi, artinya, oh konten ini orang suka nih. Kalau konten ini orang suka, baru cek, teman-teman. Karena bisnis saya lebih ke profile visit, sekali lagi, saya akan cek berapa banyak orang yang kepo. Oh, ternyata 1.300 yang kepo. Kemudian baru saya cek lagi, berapa banyak yang klik linknya, teman-teman. Oh, ada 146. Artinya sekitar 11% orang yang berkunjung, 11%-nya orang yang klik, teman-teman. Kemudian saya cek ada yang follow apa enggak. Jadi sekali lagi, KPI saya di Instagram cuma dua. Satu adalah jumlah follow. Kedua adalah orang yang klik website kita, teman-teman. Itu adalah dua KPI yang saya milikin. Tentu sekali lagi berbeda sama teman-teman sekali lagi ya. Karena saya nggak tahu kalau teman-teman nggak ada klik link yang kan nggak ada website klik, gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus memastikan bahwa skema penjualan teman-teman seperti apa. Kalau sudah gitu ya, baru teman-teman bisa optimalkan itu. Nah, berikutnya teman-teman kita akan bahas namanya bioanatomi. Dimana kalau di Instagram itu teman-teman pastikan gunakan username yang mudah diingat, itu yang pertama, gitu ya. Kalau teman-teman udah menggunakan username yang mudah diingat, teman-teman baru berikutnya adalah teman-teman menggunakan profile picture yang jelas dan sebisa mungkin memanfaatkan story setiap hari, baik itu promosi, baik itu behind the scene atau mengajakin orang berinteraksi atau apapun itu, yang penting story aja tiap hari. Kemudian berikutnya adalah menggunakan identitas yang jelas dan menambahkan kata kunci di Instagram, teman-teman. Jadi kata kunci Instagram juga memang penting saat teman-teman search sesuatu di Instagram. Kalau kita pengen muncul, kita harus ada kata kunci kan. Nah, kata kunci itu dimasukkannya di setelah nama, teman-teman. Kemudian bio, tuliskan bio dengan jelas tentang apa manfaat gitu ya dari akun kita. Kemudian teman-teman bisa juga memanfaatkan namanya highlight untuk membuat kayak promosi-promosi yang sifatnya lebih ke permanen, teman-teman. Ini adalah yang saya pribadi gunakan di Instagram, teman-teman. Nah, kemudian sedikit inspirasi buat teman-teman. Instagram feed post katalog ideas ini seperti ini. Jadi saya ngambil contoh The Body Shop ya. Saya lihat bagus, clean, bersih, dan profesional gitu ya. Tetapi yang menarik dari konten seperti ini, teman-teman bisa mencoba banyak jenis konten ya, baik itu satu gambar, video, IGTV, kebetulan dia ada IG shopping, ada carousel juga teman-teman bisa pakai gitu ya. Nah, yang menarik buat saya adalah carousel, teman-teman. Ada yang disebut dengan visual experience, teman-teman. Jadi membuat sebuah konten seperti ini tisu kain gitu ya. Kalau kita perhatikan, ya kan message-nya ya cuman apa? Ya disukain gitu. So what gitu ya. Nah, kemudian di sini muncul teman-teman konten yang bisa di slide atau konten carousel. Ada 3 slide. Ya, tiga-tiganya ini kalau digeser gitu ya. Jadi teman bisa lihat bahwa dia ada membuat konten yang bentuknya educational gitu ya. Pilih mana, tisu kain atau tisu kertas yang bisa didaur ulang, cuma bisa sekali pakai gitu ya. Lebih hemat atau segala macam. Intinya educational, kemudian juga mereka bisa memberikan namanya prolog, teman-teman. Prolog ini apa? Prolog ini adalah mengajak mereka untuk menunggu konten kita berikutnya, teman-teman. Jadi ini contoh gitu ya, teman-teman yang bisa teman-teman pahamin bahwa jadi orang lebih lama membaca konten kita karena dia baca-baca konten-konten sebelah-sebelahnya, teman-teman. Nah, berikutnya adalah details yang ada di caption. Jadi ini yang dimaksud dengan visual experience, teman-teman bisa membuat konten yang lebih ekstrim seperti ini gitu ya. Jadi gambar asli kemudian desain atau desain semua juga boleh. Intinya adalah teman-teman bisa memanfaatkan namanya visual experience di Instagram, teman-teman. Kalau di IGTV bedanya adalah teman-teman harus buat dalam bentuk konten vertikal bukan yang horizontal gitu ya. Oke, itu terkait dengan visual experience, teman-teman.
Baru kita bicara berikutnya adalah Instagram Story. Saya yakin ini juga penting buat teman-teman. Dan Instagram Story ini juga salah satu yang powerful buat menurut saya pribadi gitu ya, karena teman-teman bisa dapetin banyak hal dari Instagram Story. Tapi sedikit kita bahas dulu tentang yang namanya Instagram Story, teman-teman. Ini feature yang sudah ada sejak 2016 dan hingga per 2019 ada lebih 500 juta stories teman-teman yang ada di Instagram setiap hari. Dan yang menarik dari Instagram Story ada beberapa data yang teman-teman bisa pelajarin gitu ya. Salah satunya pertama adalah 60% millennials ternyata menonton dan memposting stories teman-teman. Millennials adalah mereka yang tahun kelahiran sekitar 90-an teman-teman. Sorry, 86 ke atas ya. 86 ke atas sampai di bawah dari 2006 nih kalau salah. 95 ya. Kemudian nanti ada Gen Z, teman-teman, itu mereka yang tahun kelahirannya 96 sampai sekarang, jadi 2000-an. Itulah mereka Gen Z, teman-teman. Millennials ada yang 80-an, 90-an, teman-teman. Ya tahun kelahirannya, gitu ya. Di mana 59% millennials dan 70% Gen Z, teman-teman, adalah penonton stories. Itu kenapa sekali lagi saya bilang stories penting, teman-teman. Karena kebanyakan millennials, mereka yang umur produktif sekarang, itu menonton story, teman-teman. Dan menarik adalah 61% user Instagram itu penasaran dengan aktivitas orang di story. Jadi hal yang menarik dari story adalah orang itu penasaran, itu kenapa mereka ngecek story teman-teman. Mereka jarang ngecek postingan kita di feed apa, orang lebih sering ngecekin story. Kenapa? Ya karena itulah kebiasaan orang teman-teman. Terutama mereka yang Gen Z teman-teman. Mereka jarang ngecek feed post, mereka ngeceknya story teman-teman. Itu kenapa story penting gitu ya. Tetapi story juga harus membuat orang penasaran teman-teman. Itu kenapa story sebisa mungkin menarik kan. Jangan melulu isinya jualan teman-teman. Sesekali teman-teman bisa muncul dalam bentuk cerita gitu ya, atau aktivitas, atau teman-teman lagi jalan di mana, teman-teman bisa cerita. Aktivitas real, semanusia mungkin. Itulah yang penting buat orang. Karena orang penasaran dengan aktivitasnya kita, teman-teman. Itu yang penting, gitu ya. Nah, ini juga hard truth, teman-teman, bahwa kalau kita, teman-teman, saya yakin teman-teman banyak yang penasaran dengan fitur swipe up dan lain-lain. Nah, real datanya ternyata cuma 15-25% orang saja, teman-teman. Ternyata orang yang melihat story dan dia melakukan swipe up, teman-teman. Jadi, swipe up itu juga nggak terlalu gimana berdampak sebetulnya teman-teman, tetapi memang ya tentu ada impact gitu ya. Tapi swipe up itu tidak menggaransi bahwa kita akan dapatin banyak banyak penjualan gitu ya. Jadi ya teman-teman nggak usah pusingin itu tepatnya. Toh kalau teman-teman mau dapatin swipe up gampang, tinggal ngiklan aja. Teman-teman ngiklan di story itu udah otomatis dapat swipe up kan, karena mereka harus swipe up kalau mereka mau dapatin actionnya. Jadi ini data sedikit tentang Instagram Story dan sedikit hack tentang Story, teman-teman. Teman-teman bisa harus memanfaatkan sama selayaknya feed post, teman-teman. Di Instagram Stories juga teman-teman harus memikirkan yang namanya interaksi. Nah, interaksi di Stories, teman-teman, itu dengan stiker namanya. Nah, stiker di Stories itu banyak, teman-teman. Contoh gitu ya. Ada mention, teman-teman, bisa mention, bisa location, bisa dari hashtag, bisa polling, bisa content share, bisa call to action. Intinya adalah teman-teman bisa bermain dengan banyak engageable sticker gitu ya, dan feature swipe up mungkin kalau ada. Jadi ini adalah contoh dari interaksi gitu ya. Kalau sebisa mungkin teman-teman bisa memasukkan banyak interaksi atau sebisa mungkin, jadi jangan cuma kayak post story dah gitu, nggak ada apa-apanya. Harus membuat story itu bisa dapat interaksi, teman-teman. Baik itu gimana menurut kamu pakai stiker DM misalnya gitu, nah itu boleh juga. Atau misalnya teman-teman bermanfaat nggak lakukan polling, menarik kiri atau kanan. Itu teman-teman semakin sering teman-teman menggunakan stiker gitu ya, yang bisa diklik orang, di tap orang gitu ya, itu akan membuat mereka akan jauh lebih sering dapetin story kita dibandingkan sama story yang cuma story lewat doang, teman-teman. Jadi itu kenapa stiker penting di story. Kemudian mention juga sangat penting kalau teman-teman pengen memberikan shout out. Kalau teman-teman mau nge-tag seseorang, pastikan teman-teman melakukan mention ke mereka dengan add apa gitu ya. Karena bisa mempermudah teman-teman untuk mendapatkan reshare namanya. Nah, contohnya gimana? Dengan mention, teman-teman bisa mendapatkan tampilan seperti ini. Yang mention sebelah kiri, saat orang di-mention sama kita di story mereka, teman-teman, mereka bisa langsung add di story. Jadi tombol yang di bawah gitu ya,
itu ada add this to your story, itu langsung otomatis muncul. Tetapi kalau teman-teman tidak mention mereka di Instagram story kita, mereka tidak bisa add story, teman-teman. Jadi mereka nggak akan nge-share story kita lagi kan. Jadi itu kenapa penting untuk mention orang agar mereka dapat notifikasi yang pertama, notifikasi kedua adalah mereka dapat tombol yang tadi. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mau nge-tag seseorang atau nge-tag berterima kasih dengan customer misalnya gitu ya, teman-teman pastikan mention mereka. Oke. Nah, itu terkait dengan sedikit hack dari stiker Instagram, teman-teman. Berikutnya adalah kita bicara tentang analitiknya. Jadi story analytics juga penting buat teman-teman pahamin. Ada poin-poin yang penting teman-teman harus pahamin di story. Pertama buat saya adalah link klik kalau konten story teman-teman itu ada feature swipe up. Kalau tidak ada swipe up, maka link kliknya jangan diperhatikan karena biasanya juga nggak ada gitu ya. Link klik itu ada di data link klik teman-teman. Kalau ada swipe up, sekali lagi, swipe up itu didapatkan akun Instagram dengan followers 10.000 ke atas teman-teman. Jadi swipe up itu dapatkan 10.000 ya. Kemudian kalau teman-teman nggak ada swipe up, maka langsung ke profile visit, cek profile visit. Jadi orang yang lihat story kita, ada yang visit apa enggak, orang kepo nggak sama profil kita. Kalau udah profil sama kita, lihat ada yang tap apa enggak, stiker tabs. Kemudian ada yang namanya story completion rate, teman-teman. Nah ini juga penting buat teman pahamin. Bermain di story, ingat bahwa bermain di story itu jangan story itu sehari satu, teman-teman. Sayang, story itu sehari minimal 5-11. Minimal 5 sih sebetulnya, maksimum 11 teman-teman. Jadi bukan minimum 11 ya. 5-11 story setiap hari. Dan kenapa 5-11? Karena story itu kan tidak spam teman-teman. Karena story itu sifatnya bisa re-up gitu ya. Jadi membuat story kita lebih sering muncul, geser ke kiri lagi, nanti ketumpuk orang lagi, kita up lagi, nanti geser lagi dia ke kiri. Itu adalah kenapa teman-teman harus buat banyak story. Nah, terkait dengan story, teman-teman ada yang namanya completion rate. Kalau teman-teman buatnya serial, misalnya story-nya 1 menit, berarti 4 slide story. Karena 1 slide story itu 15 detik, teman-teman. Jadi kalau video teman-teman 1 menit, maka dia akan kepotong jadi 4 section ya, 4 section di story. Nah ini teman-teman harus baca navigasinya teman-teman. Ada navigasi di bawah, itu adalah back itu adalah tab kiri teman-teman, dia kembali ke story sebelumnya, masih di story kita, tapi dia kembali ke story-nya. Ada yang namanya forward, dia tab kanan teman-teman, itu dia melanjutkan ke story berikutnya. Ada juga yang namanya next story, dia swipe ke kiri, itu artinya dia keluar teman-teman. Dia keluar ke story orang berikutnya, bukan ke story kita lagi, gitu ya. Juga ada namanya exit. Exit itu dia klik tombol silang, teman-teman. Jadi dia keluar dari story kita, itu namanya exit. Nah, bentuk dari navigasi ini teman-teman harus pahamin karena navigasi ini sangat vital, gitu ya. Karena teman-teman perhatikan, kalau story teman-teman tidak menarik, biasanya exit rate-nya tinggi, teman-teman. Jadi next story dan exit-nya tinggi. Tetapi terlepas dari itu, ini sedikit saya sampaikan data yang tadi, bahwa time frame gitu ya, orang nonton story kita sehari itu biasanya 5, teman-teman. Jadi data per 2018-2019, time frame retention orang di story itu 5 frame, teman-teman. Jadi itu kenapa saya bilang tadi idealnya adalah 5-11, teman-teman, yang masih oke, karena di time frame 12 itu udah drop tinggi sekali. Jadi jangan pakai story terlalu banyak gitu ya. Idealnya 5-11. Oke. Nah, balik lagi ke completion rate, biasanya tampilan analitiknya seperti ini kalau story, teman-teman. Biasanya kita akan cek dari number last story, teman-teman, dibagi dengan number first story dikali 100. Itu namanya completion rate. Completion rate itu adalah penyelesaian, ya. Tingkat persentase orang yang menyelesaikan story kita, menonton story kita, itu berapa banyak. Jadi kalau dalam kasus saya, yang di paling atas itu adalah story yang paling baru, teman-teman. Jadi itu adalah last story. Jadi 2287 dibagi dengan story saya yang pertama. Jadi waktu saya buat Q&A, yang itu yang pertama ya, jadi orang tulis pertanyaan saya jawab, 3.300 yang lihat gitu ya, di akhir 2.287. Jadi cara hitungnya adalah 2287 dibagi 3369 kali 100, teman-teman. 67%. Jadi buat saya 67% itu masih bagus dengan frame 7 gitu ya. Total frame-nya ada 7. Dan yang menarik buat saya adalah yang saya perhatikan, kalau teman-teman bisa membuat completion rate di angka 60% ke atas, artinya story jenis itu, teman-teman, itu bagus buat audiens. Jadi orang baca, orang suka. Nah, kalau misalnya orang suka, teman-teman,
akan bisa dapetin banyak, bisa melakukan banyak story, teman-teman bisa mengarahkan mereka lebih arahnya ke arah jualan teman-teman. Itu dengan teman-teman kalau paham, oh story kalau tanya jawab ternyata seru nih, orang banyak suka, conversion rate-nya tinggi gitu ya, dibandingkan yang promosi aja satu gitu ya. Teman-teman mending buat cerita beberapa frame gitu ya, beberapa frame story, misalnya 3 frame, 4 frame, di ujungnya baru jualan. Itu juga menarik teman-teman. Jadi itu yang saya maksud dengan competition rate. Dan itu seputar Instagram sebetulnya teman-teman. Sedikit saya tambahkan dari Instagram, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya bahwa kenapa ya dari Instagram saya itu followers saya itu misalnya 10.000, tapi kok nggak semua orang lihat, kok jangkauannya rendah misalnya gitu ya. Apalagi story-nya misalnya rendah. Karena memang ternyata berdasarkan data teman-teman, buat akun yang di bawah 10.000 followers, tingkat postingan kita itu bisa menjangkau 26% rata-rata. Sedangkan story itu cuma 8%. Jadi wajar kalau story teman-teman itu yang lihat sedikit, karena memang secara data keseluruhan teman-teman yang memang tidak banyak. Oke. Kemudian semakin besar jumlah followers dari sebuah akun teman-teman, semakin kecil juga reach rate namanya, tingkat jangkauannya. Baik itu post, yang lebih ekstrim lagi story gitu ya. Jadi kalau misalnya akun teman-teman 10.000 sampai 50.000 followers, itu post rate-nya 25%, story rate-nya 5,4%. Jadi kalau followers teman-teman 100.000 misalnya, itu kan yang dimasuk di yang grafik ketiga ya, 50 sampai 200.000, di mana reach story teman-teman itu cuma 3,5%. Itu kenapa jangkauannya kecil banget teman-teman. Jadi itu wajar, sekali lagi bukan sesuatu yang aneh gitu ya, karena memang seperti inilah realita dan datanya teman-teman. Nah ini terkait dengan reach rate teman-teman, baru kita belajar sedikit tentang yang namanya viral content formula. Jadi viral content formula itu bicara tentang gimana caranya postingan kita bisa menjangkau banyak orang atau viral teman-teman. Contohnya yang saya milikin gitu ya, ini postingan ini menjangkau 970.000 orang, yang satunya 924.000 orang teman-teman, menjangkau 97% dan menjangkau 98% orang yang bukan follower saya teman-teman. Itulah standar viral gitu ya. Dan follow-nya tinggi teman-teman, tipikalnya. Kemudian postingan lain juga sama ya, menjangkau 700 sampai 800.000, 360.000 ya, 97%, 96%, follow-nya 1.000, 3.000. Postingan lain juga menjangkau 500.000 orang, 350.000 orang, menjangkau 98% orang baru, 90% orang baru, follow-nya juga 2.000, 2.300. Jadi ini adalah konten-konten yang saya milikin dan viral, teman-teman. Nah, pertanyaan adalah gimana cara buat konten viral gitu ya. Nah, ini yang mau saya sharingkan dari apa yang sudah dapatkan, teman-teman. Saya baca dari buku Contagious karyanya Jonah Berger gitu ya. Ini buku yang sangat-sangat keren buat saya kalau terkait dengan viral, teman-teman. Jadi ada formula yang diajarin yaitu steps namanya. Nah, prinsip ini namanya social trigger. Steps itu adalah 6 hal ini ya. Social currency, trigger, emotion, public, practical value, dan stories. Teman-teman bisa pakai ke 6 prinsip ini, nggak pakai semuanya, biasa 1, 2, 3 gitu ya. Paling banyak biasanya setahu saya sih 2 sampai 3 doang sih. Jarang yang satu copywriting atau satu konten bisa mewakili semuanya. Tapi poinnya adalah saya jelaskan sesuatu teman-teman. Social currency itu bicara tentang setiap orang teman-teman itu selalu mereka dilihat sama orang lain teman-teman. Itu kenapa buat orang yang bisa dapetin informasi, konten edukasi yang membuat orang jauh lebih pintar, itu mereka senang, teman-teman. Karena mereka merasa lebih pintar dari orang lain, gitu ya. Saat dia, kamu tahu nggak ini, gitu ya. Nah, kalau dia lebih tahu, teman-teman, orang tuh bangga, kan gitu. Saat orang bangga, ya itulah social currency dia. Jadi dia merasa bahwa ya dia lebih pintar gitu ya. Nah itu sekebanggaan. Jadi saat teman-teman bisa membuat konten yang edukatif, konten yang mungkin membuat orang terasa kayak orang dalam, kan jadi orang yang berbeda gitu ya teman-teman. Jadi kayak ada eksklusivitas gitu lah. Itu membuat mereka jauh lebih bangga. Nah teman-teman bisa membuat konten seperti itu. Atau yang kedua adalah teman-teman bisa membuat konten yang trigger. Top of mind teman-teman itu juga merupakan tip of tongue. Jadi maksudnya adalah saat teman-teman membuat sebuah brand gitu ya, atau nama teman-teman itu mudah diingat orang, maka teman-teman akan menjadi juga bahan omongan orang. Ya, sebisa mungkin yang positif gitu ya. Maksudnya apa? Jadi bayangkan teman-teman kalau misalnya saya sebut gitu ya, katakan Gangnam Style gitu ya, atau misalnya Psy gitu ya, teman-teman akan ingat Gangnam Style kan? Walaupun banyak karya dia, tapi dia terkenal karena Gangnam Style. Itu yang teman-teman harus paham, bahwa ada trigger yang teman-teman buat. Ya, misalnya kayak
apapun makanannya, minumnya, nah kita bisa ingat bahwa apa jawabannya. Itu karena sesuatu yang harus memiliki hal itu, gitu ya, kalau teman-teman mau fokus pada membangun trigger, teman-teman. Jadi itu juga salah satu konten yang bisa viral, teman-teman. Kemudian ada emotion. Nah, emotion ini sesuatu yang lebih mudah untuk kita mainkan dibandingkan dua sebelumnya, teman-teman. Karena emotion ini sesuatu yang sifatnya lebih ke membangun sesuatu sifatnya emosional bangkit, gitu ya. Misalnya, kalau teman-teman perhatikan banyak kan konten-konten yang baik itu positif maupun negatif itu gampang banget viral. Artinya contoh gini teman-teman, kalau kamu mau bagi kamu gitu ya, yang pengen punya mobil seperti ini, silahkan ketik amin misalnya gitu. Nah orang ketik amin semuanya gitu. Nah gitu-gitulah. Intinya itu adalah contoh yang membangkitkan emosi orang gitu ya, terkait dengan doa kan, artinya itu yang membangun perasaan orang, perasaan agar dia bisa punya mobil tersebut untuk berinteraksi. Jadi ya contoh-contohnya seperti itu. Apalagi yang viral, yang negatif tuh lebih ramai lagi biasanya gitu ya. Tapi poinnya adalah emosi teman-teman bisa pakai. Teman-teman bisa membangun konten-konten dalam emosi itu dengan kata-kata tambahan teman-teman. Jadi seperti wah, wow, itu contoh kata-kata yang membangun emosi, atau misalnya hu gitu ya, kayak orang nangis. Nah itu juga contoh kalimat-kalimat atau caption yang teman-teman bisa pakai untuk membangun emosi sebetulnya. Kemudian berikutnya public, teman-teman. Teman-teman juga bisa membuat sesuatu yang bisa teman-teman tunjukkan secara terbuka untuk orang, agar orang itu semakin penasaran. Contohnya gimana? Itu sama seperti kayak kita lihat sebuah rumah makan yang rame banget gitu ya. Walaupun kita nggak tahu rumah makan apa itu, tapi karena dia rame, kita yakin kan untuk masuk ke sana. Kenapa? Karena ya secara publik kita bisa lihat bahwa itu rame banget. Kita nggak tahu makanannya apa, rame kan gitu. Jadi kita penasaran. Nah itu adalah sama hal saat orang melihat sebuah konten yang banyak banget like-nya, yang banyak banget komennya, itu membuat kita penasaran, ini apaan sih gitu ya. Itu adalah contoh publik, teman-teman. Oke, berikutnya adalah practical value, juga teman-teman bisa buat gitu ya, di mana konten itu bisa mengajarkan orang sesuatu yang sifatnya praktis, teman-teman, untuk bisa langsung dipraktekkan. Misalnya, coba deh kamu potong 2 lembar lemon, kemudian kamu masukkan di air hangat dan kamu minum, bisa apa? Semacam itu adalah practical value. Teman-teman bisa membuat konten seperti itu, dan itu adalah contoh yang praktis untuk orang lakukan, gitu ya. Atau misalnya kalau saya biasa lakukan adalah, coba kamu cek lah di Instagram kamu, berapa tingkat follow rate-nya, misalnya gitu. Nah, itu adalah contoh practical value. Ini cara hitungnya, gitu. Oke, berikutnya adalah stories, teman-teman. Nah, ini juga sesuatu yang sangat mudah dilakukan semua orang, termasuk brand ataupun jualan barang, mau personal brand, paling mudah itu adalah story, teman-teman. Karena kita manusia udah dari dulu, teman-teman, sudah kenal dengan yang namanya sejarah, dari turun-temurun, dari zaman nenek kakek kita dulu itu kan sudah sering bercerita gitu ya. Maka cerita itu udah terbiasa buat kita orang Indonesia terutama, sehingga saat teman-teman membuat sebuah cerita yang menarik, orang akan jauh lebih mudah nangkep, teman-teman. Saat orang lebih mudah nangkep, mereka akan juga lebih mudah relate, teman-teman. Itu kenapa story lebih bagus. Dan kalau saya boleh saran dari ke-6 hal ini, teman-teman, yang teman-teman paling banyak saya pakai, jujur, saya paling banyak pakai di PPS terakhir, teman-teman. Jadi saya banyak pakai di public, practical value, dan stories. Jadi saya hampir semua konten saya di Instagram itu selalu mengandung unsur stories, practical value, dan public, teman-teman. Saya banyak munculin banyak data yang saya nggak pernah tutupin, itu public namanya. Kemudian practical value saya kasih tahu cara hitungnya, karena saya bicara tentang Instagram growth. Kemudian saya kemas dalam bentuk cerita. Nah, jadi tahu nggak kamu kalau menghitung yang namanya interaksi di Instagram itu penting. Oke. Nah, apa yang kita hitung, ini yang kamu hitung. Jadi kita kasih lihat gambarnya, kemudian ini cara hitungnya. Jadi dikemas dalam cerita, tetapi ada unsur public dan practical value. Itu yang saya sering teman-teman mungkin perhatikan di Instagram saya, gitu ya. Saya jarang munculin emotion. Pernah saya muncul emotion, yaitu dalam bentuk motivasi, gitu ya. Jadi konten-konten motivasi saya selalu bermain pada emotion atau unsur-unsur emosi. Jadi ya itu yang biasa saya pakai. Tapi intinya adalah saat teman-teman banyak menggabungkan ke-6 prinsip ini, teman-teman akan bisa membuat konten yang viral. Poinnya di sana. Nah, kurang lebih teman-teman itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mungkin sudah overload banget ya teman-teman dapatkan. Tapi ya
Sekali lagi itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab kali ya. Baik, Mas Niko, terima kasih banyak nih pemaparannya. Tadi luar biasa komplit banget ya dari Mas Niko sharing-sharingnya. Kita langsung ke pertanyaan Q&A aja ya, Mas ya, tanya jawab. Yes, boleh. Oke. Ini ada dari Bu Hurina Miftah Arofa, katanya Mas, sekarang kan banyak yang menaikkan followers dengan cara giveaway. Nah, itu gimana tuh? Oke, kalau giveaway itu sebetulnya gini, buat saya kalau meningkatkan followers tujuan akhirnya maka nggak ada masalah karena tujuan giveaway adalah memang meningkatin followers. Tapi kalau misalnya tujuan giveaway-nya meningkatkan penjualan, tentu bukan jawabannya. Karena yang ikut giveaway kebanyakan giveaway hunter ya di Indonesia, karena pembeli biasanya jarang ikut giveaway, benar kan? Itu kenapa kalau mau ningkatin penjualan, giveaway bukan jawabannya. Kalau mau ningkatin follower, giveaway salah satu caranya benar giveaway. Jadi tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya ningkatin followers ya nggak apa-apa. Tapi kalau buat ningkatin penjualan kayaknya kok nggak giveaway. Kurang ya Mas ya kalau strateginya di giveaway ya kalau untuk penjualan. Yes, benar. Oke Mas, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Nah, katanya kalau untuk produk kuliner, Mas, khususnya oleh-oleh daerah nih, gimana sih cara nge-reach produk di Instagram? Gimana? Untuk produk kuliner, khususnya oleh-oleh daerah, gimana cara nge-reach Oke. produk di Instagram? Jadi kalau produk makanan gitu ya, kalau makanan itu sebisa mungkin banyak buat konten dalam bentuk video, teman-teman. Kalau makanan itu orang lebih banyak suka dalam bentuk video karena ada yang namanya visual stimulus yang membuat orang bisa lihat makanannya seperti apa, renyah enggak, crunchy enggak, gitu ya, atau panas enggak, empuk enggak, gitu loh. Itu diwakili dari video, teman-teman. Kalau di foto aja kan nggak kelihatan ya, nggak kerasa feel-nya, gitu ya. Jadi itu kenapa konten makanan atau oleh-oleh itu sebisa mungkin main dalam video, itu jauh lebih bagus sih. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Ibu Yes. Akwing, katanya kalau hashtag pengaruhnya seperti apa dan bagaimana cara narik engagement-nya via hashtag? Oke, jadi gini teman-teman, teman-teman harus sadar bahwa hashtag tidak ada kaitannya dengan engagement ya. Jadi hashtag tujuannya cuma satu teman-teman, impresi. Tujuan hashtag sekali lagi cuma menambah impresi, bukan menambah interaksi teman-teman. Jadi kalau Maaf. Mas ke-mute, maaf Mas. Boleh di-unmute kembali? Oke, nah ya. Berarti dari tadi ya? Enggak kok, baru-baru. Oke, jadi teman-teman ingat bahwa hashtag tidak ada hubungannya dengan yang namanya interaksi, karena interaksi kaitannya dengan kontennya, teman-teman. Hashtag kaitannya cuma menambah impresinya aja. Interaksi tidak ada hubungannya dengan hashtag sekali lagi. Jadi jangan samakan. Kalau misalnya gini, teman-teman. Kalau hashtag itu bisa meningkatkan lebih banyak impresi. Kalau misalnya yang lihat 1000, teman-teman, tapi tidak ada yang like, itu yang salah bukan hashtagnya, teman-teman. Karena tugas hashtag selesai, muncul ke 1000 orang, kan? Nah, saat muncul 1000 orang tapi tidak ada interaksi, salahnya adalah di kontennya, teman-teman. Kalau kontennya tidak dapat interaksi, tidak relevan sama orang yang lihat, yang nggak bakal dapat interaksi, percuma kan? Jadi, kalau mau meningkatkan interaksi, jawabannya ada di kontennya, bukan di hashtagnya. Oke, jadi perbaiki. Jadi yang perbaikin mungkin judulnya, warnanya, angle fotonya, gitu-gitu yang diperbaikin. Baik, Mas Niko. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Ada yang menanyakan nih Mas dari Pak Hendia, gimana sih caranya aktifin IG Shopping? Itu udah bisa di-share sekarang atau? IG Shopping sekarang belum muncul ya teman-teman. Tapi dalam beberapa minggu lagi. Jadi aku udah dapat bocoran. Oke, ini dari Pak Yusuf Sahroni katanya, seberapa besar pengaruh penjualan produk melalui Instagram dibandingkan marketplace atau toko online? Saya pribadi nggak terlalu paham ya kalau perbandingannya secara real, artinya saya nggak tahu datanya tentu karena berbeda industri berbeda juga pasti datanya. Dan saya nggak tahu berapa besar awareness dia di marketplace tersebut dengan di Instagram kan, artinya itu nggak apple to apple gitu ya. Tapi artinya kalau buat saya, kalau kita bicara tentang bisnis, saat teman-teman bisa hadir di semua tempat, ya which is good tentunya, ya pakai aja manfaatkan keduanya. Kalau misalnya kita bisa pakai semuanya ya kenapa enggak kan? Toh gratis semuanya kan. Jadi saran aku ya pakai aja dua-duanya sih.
Oke Mas, ini dari Android Android. Tadi kan kalau yang kuliner itu lebih baik di video ya Mas ya. Nah kalau ini Yes, tips benar. untuk fashion tuh sama kayak kuliner atau ada tips lain nih? Passion. Ya, untuk Passion apa ya? jadi apa tips untuk produk fashion yang lebih baik Oh, untuk fashion. konten? Ya, fashion. Yes, kalau fashion itu Ya. setahu aku yang paling bagus adalah carousel, teman-teman. Karena orang nggak cuma pengen lihat gambaran baju utuhnya, tapi pengen juga tahu detailnya kan, seperti apa jahitannya, seperti apa kantongnya, seperti apa ujung bajunya, seperti apa porsi lengannya. Itulah yang teman-teman munculkan dalam bentuk detail fashion. Karena video kan tidak mewakili juga ya, karena kan dia cuma muter gitu doang. Sedangkan di orang butuhkan fashion adalah detailnya kan, jahitannya rapi nggak, ujungnya gimana, kantongan seperti apa, bahannya, seratnya seperti apa, itu diwakili dari gambar. Itu bisa teman-teman, dan bisa diwakili dari carousel, kayak gitu. Oke, jadi beda ya Mas ya segmen Hmm. usahanya nih. Kalau tadi kuliner lebih baik di video, kalau di fashion lebih baik Yes, di benar. carousel gitu ya. Oke, ini Benar. pertanyaannya dari Ibu Selvia. Katanya saya pernah Ya. IG Ads beberapa bulan lalu, interaksinya bagus, tapi kenapa ya akhir-akhir ini interaksinya kurang? Apa ada perubahan dari Instagramnya, Kak? Well, saya jujur kurang paham ya kalau misalnya ada penurunan sekarang. Tapi biasanya kalau misalnya udah iklan udah lumayan lama, misalnya bulan lalu, kemudian iklan lagi sekarang, itu terjadi bisa jadi karena iklannya sudah pernah orang lihat dulu. Ada yang namanya kita kenal sebagai ads fatigue ya. Ads fatigue itu saat orang melihat iklan yang sama berulang-ulang, dia nggak akan berinteraksi lagi atau dia nggak akan respon iklan tersebut. Karena ya iklannya kita udah lihat berkali-kali kan, orang bosan. Saat orang bosan, orang nggak akan lihat konten kita lagi gitu. Ya sama halnya dengan iklan sih. Oke, ini dari Ibu Liliana nih Mas. Katanya Mas Niko mohon tipsnya untuk konten saya. Saya jualnya essential oil dan madu herbal. Saya sudah rajin share story setiap hari 3 sampai 4 kali. Nah, gimana tuh Mas biar lebih naik lagi? Gini, kalau pengen fokusnya menjangkau orang baru, bukan story, teman-teman. Jawabannya adalah feed post. Feed post untuk generate traffic, story fungsinya untuk closing. Jadi kalau teman-teman yang lihat story yang nggak ada karena follower dikit, fokus bangun followersnya dulu, teman-teman. Itu dari feed post. Nah, konten feed itu sebisa mungkin kasih value kan, entah itu edukasi, entah itu hiburan, entah itu inspirasi gitu ya. Artinya konten-konten yang bisa bermanfaat buat orang, itulah yang teman-teman share ke mereka. Kemudian mereka yang kepoin teman-teman, itu lihat story teman-teman, di mana story teman-teman isinya jualan. Jadi kalau pengen dapatin orang yang lihat, feed post jawabannya, bukan rajin story post teman-teman. Karena story post itu tidak menjangkau orang baru teman-teman. Sedangkan teman-teman kan butuh orang baru yang lihat kan, agar ada orang baru yang beli gitu. Oke, Mas Niko. Ini dari Bu Sofia. Dari Bu Sofia bertanya lagi, katanya Kak mau tanya untuk Yes. menaikkan produk kita di Instagram lebih baik dengan IG Ads atau lewat endorsement atau paid promote di akun besar. Gini teman-teman, kalau itu sebetulnya aku akan head to headnya antara dua ya, IG Ads dan paid promote, karena endorsement itu bukan channel distribution teman-teman. Endorsement adalah content creation, jadi membuat kontennya. Jadi konten yang akan kita iklankan di iklan IG Ads atau kita promote itu adalah konten dari endorsement. Jadi jangan samakan itu ya teman-teman. Endorsement adalah saat orang pegang barang kita, dia review, kemudian citra buat produk kita, jadi bagus. Itu adalah endorsement. Tapi kalau bicara tentang iklan atau paid promote, itu bicara mendistribusikan konten kan. Nah, mendistribusikan konten itu di ranah di ranah IG Ads dan promote. Jadi dari konten yang kita udah buat. Nah, bagus mana? Jawabannya saya nggak tahu ya tentunya, karena banyak faktornya. Tentu Anda tahu nggak iklan, dasar iklan kayak gimana, udah paham belum? Kalau misalnya udah paham, maka iklan menurut saya jauh lebih bagus daripada paid promote. Tapi kalau Anda nggak ngerti iklan, saran saya paid promote aja dulu gitu. Oke Mas, ini ada yang bertanya lagi nih Mas tentang IG Yes. Shopping nih, katanya ada informasi nggak nih Mas kalau misalkan jasa tuh nanti kalau misalkan IG Shopping udah launching itu bisa nggak ya di Jasa belum. Cuma produk belum? retail, teman-teman. IG Shopping. Fokusnya ke UMKM. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Liliana, katanya
Oke, siap. Akun IG pribadi saya sudah saya setting dengan IG bisnis. Apakah oke kalau saya posting di feed tentang jualan saya? Jadi, apakah boleh Oke. langsung pakai IG pribadi menjadi IG bisnis atau Mm-mm. gimana? Menurut saya sih nggak ada masalah kalau teman-teman nggak ada masalah ya. Artinya kan itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman mau posting di feed jualan ya nggak apa-apa. Cuman sepengalaman saya postingan di feed jualan itu akan berdampak pada jangkauannya rendah biasanya gitu. Karena interaksi postingan jualan artinya lihat ya percuma kan gitu. Tapi hal yang harusnya teman-teman pahamin adalah begini loh. Teman-teman harus paham bahwa gimana caranya teman-teman dapetin sumber traffic besar. Kemudian dari siang besar itu ada sekian persen yang penasaran dengan teman-teman. Kemudian dia yang sudah tersortir, terfilter sendirinya, teman-teman. Orang yang tertarik dengan siapa apa produk kita. Ingat ya yang tadi marketing hourglass, bahwa orang harus tahu kita dulu, teman-teman. Dia harus suka dulu, dia harus percaya kita dulu, baru dia beli, teman-teman. Kenapa? Dia nggak beli dari toko yang lebih dia percaya dibandingkan kita yang baru dia lihat. Yang nggak ada alasan apa-apaan, dia mending beli toko yang langganan dia. Kenapa? Karena dia lebih merasa aman di sana, dia lebih percaya di sana dibandingkan kita. Maka tugas kita di media sosial adalah gimana caranya kita bisa kasih mereka value, ngasih manfaat buat mereka, mereka ingat kita, mereka kenal kita, mereka percaya kita, mereka coba beli di kita, teman-teman. Tidak coba di langganan dia yang dulu. Kenapa? Karena mungkin kita bisa kasih sesuatu yang lebih dari dia, kan? Jadi, itu cara kita bisa dapetin pembeli, teman-teman. Kalau teman-teman berharap persentasenya kecil sekali, teman-teman, untuk mendapatkan orang yang bisa, tau nggak kenal, tau langsung beli ke teman-teman, itu bisa, teman-teman, tapi dikit sekali. Dan sekarang saya nanya, apakah dikit ini jadi strategi bisnis kita buat jangka panjang? Tentu enggak kan? Artinya kalau kita bicara tentang bisnis, tentu kita bicara tentang bisnis ini kan harus jangka panjang kan kita mikirnya. Jangan yang jangka pendek, teman-teman. Gimana saya dapetin penjualan? Udah orang beli terus teman-teman nggak ada yang beli lagi. Percuma dong. Jadi ya teman tuh loh setara nggak, sebanding nggak dengan apa yang teman-teman hasil yang teman-teman dapatkan. Itu tuh poinnya. Oke, Mas. Nah ini dari Pak Wadina, kalau story bias, kalau followers IG jualan bisnis itu bagaimana meningkatkan followers yang efektif agar bisa mengaplikasikan ilmu yang tadi Mas Niko paparkan? IG story maksudnya? Enggak, katanya gini, kalau followers Instagram jualan bisnis itu gimana cara meningkatkan followersnya agar bisa mengaplikasikan ilmunya tadi? Jadi Nah gini, gimana caranya bisnisnya, meningkatkan followers yang efektif? yes. Jadi gini, siapa audiensnya itu dulu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman jualannya misalnya hijab misalnya kayak gitu ya. Nah, hijab sendiri kan banyak teman-teman turunannya. Hijab buat umur 35 ke atas, 25 sampai 35, 25 ke bawah, kan banyak macamnya. Artinya saya nggak tahu audiens teman-teman siapa. Teman-teman lah yang tahu kan. Nah, kalau teman-teman udah tahu, misalnya, oh target saya misalnya karyawan. Ya udah, karyawan umur berapa? Karyawan umurnya banyak gitu ya. Teman-teman mau spesifik ke siapa? Teman-teman baru pikirin apa yang mereka inginkan. Misalnya targetnya adalah ibu-ibu misalnya gitu ya, yang ibu-ibu ya, artinya ibu rumah tangga. Maka teman-teman bisa buat konten seputar parenting gitu ya, atau resep masak, tips masak, yang memang relate buat seorang ibu-ibu kan gitu. Kalau bicara buat kayak karyawan yang artinya womanpreneur gitu ya, yang tidak di rumah, yang mungkin mostly kebanyakan kerja, yang mereka butuh hiburan kan, misalnya drama Korea, misalnya apalagi ya tips putar karir, wanita karir, ya itulah yang teman-teman buat. Jadi sesuaikan dengan audiensnya siapa, teman-teman. Oke, Mas, ini ada pertanyaan dari Pak Yusuf Saroni, katanya bagaimana cara agar customer percaya real atau organik dengan produk kita yang memang masih baru berjualan dalam Instagram? Gini teman-teman, kepercayaan itu dibangun bukan dibangun dalam proses teman-teman, dalam proses waktu yang cukup panjang gitu ya. Artinya kita nggak bisa cuman muncul sekali dua kali kemudian kita dapat kepercayaan teman-teman, nggak bisa. Justru karena kita muncul berkali-kali selama idealnya gitu ya, idealnya saat teman-teman bisa relate dengan orang minimum 7 sampai 11 kali teman-teman baru akan dapat notice dari mereka. Satu cycle lagi 7 sampai 11 kali lagi teman-teman muncul ke dia, mereka akan percaya dengan kita. Biasanya itu kenapa orang biasanya di rule 30 teman-teman. Jadi saat 30 hari teman-teman bisa posting secara konsisten, orang biasanya akan mulai notice kita dan orang mulai percaya kita sih kayak gitu.
Jadi poinnya harus konsisten ya Mas ya, jadi jangan Yes, benar. hilang-hilang. Oke Mas, ini pertanyaannya dari Ibu Monica Sahid, katanya konten apa saja nih yang harus kita share agar Instagram kita dapat dipercaya oleh follower? Gini teman-teman, gimana caranya kita percaya dengan sebuah brand yang artinya gini, saat teman-teman bisa percaya dengan sebuah brand itu alasannya apa sih? Mungkin banyak hal ya. Bisa jadi karena dia edukatif, karena teman-teman nggak tahu nih, oh ternyata aku baru tahu nih misalnya berbahaya nih kalau misalnya kita pakai sembarangan produk. Tapi ya karena produk ini mengedukasi aku gitu ya, tentu dia yang mengedukasi dia tahu dong bahwa dia nggak mungkin melakukan itu kan, itu halnya negatif kan. Jadi pasti yang dia jual produknya adalah produk yang tidak bakalan seperti itu kan. Jadi itu adalah salah satu contoh gitu ya. Teman-teman bisa membuat banyak hal seperti edukatif, entertaining, membuat review gitu ya. Endorsement itu kan produknya review ya. Jadi itu adalah konten-konten yang bisa teman-teman buat agar orang percaya sih. Jadi banyak sebetulnya aspeknya. Oke, ini By the way, pertanyaan. nanti slide-nya saya akan share ke teman-teman kok. Jadi kalau teman-teman pengen baca-baca, nanti saya akan kasih linknya ya. Siap Mas Niko. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahdina, katanya, Mas mau tanya, jadi saya punya bisnis fashion nih, nah udah iklan banyak, bikin konten juga banyak, tapi tetap kalah saing dengan Instagram yang jualannya itu nipu. Nah, gimana ya solusinya? Well, saya nggak tahu ya, kalau teman-teman terlalu memperhatikan orang lain gitu ya, teman-teman nggak fokus dengan perkembangan diri sendiri tuh, saya bukan tipe orang kayak gitu teman-teman. Jadi saya bodo amat sama kompetitor, yang saya fokusin adalah gimana caranya saya bisa mendeliver ke customer saya atau ke calon customer saya, apa yang kita janjikan dan apa yang mereka percaya dari kita. Sebetulnya fokusnya ke sana sih. Jadi ya masalah iklan itu banyak aspeknya teman-teman. Artinya teman-teman apakah paham dengan namanya pixel mapping, sales journey gitu ya. Kemudian cara optimasi, melakukan namanya split testing, A/B testing, paham nggak namanya scaling ya, baik itu horizontal maupun vertikal. Jadi ada banyak aspek sebenarnya teman-teman. Jadi saya nggak tahu kan kapasitas teman-teman itu ada di level mana kan. Oke, Mas Eko. Jadi fokus aja sama bisnis sendiri ya, Mas ya. Jangan lihat-lihat yang Iya, lain. benar. Memperbaiki produk sendiri dulu gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya, boleh di fitur chat. Atau mungkin kalau ada yang mau diskusi, boleh nggak nih, Mas? Boleh, silakan. Boleh, kalau yang mau diskusi dengan Mas Niko, tinggal di unmute aja. Kita ngobrol dengan Mas Niko langsung. Oke. Ini ada yang raise hand nih, Mas. Pak Wahdina, boleh Pak Wahdina? Baik, terima kasih Teh Ami. Ibu, maaf Ibu. Iya, silakan Bu. Gak apa-apa kok Teh Ami, santai. Mas Niko, perkenalkan saya Wahdina Prima Putri. Saya bisnisnya fashion, khususnya jilbab, kardigan, sama celana kulot. Nama IG-nya Daiklo. Nah, jadi saya memang baru bisnis itu 2 tahun belakangan ini. Nah, sebelumnya saya belum bikin Instagram. Sekarang baru-baru bikin Instagram dengan followersnya itu masih sedikit gitu. Jadi ada teman yang bikin kayak suatu grup WA gitu untuk nge-like postingan bisnis kita gitu. Jadi interaksinya ya cuma orangnya itu aja gitu. Apakah itu bagus atau bagaimana cara meningkatkan biar interaksi Instagram kita itu ditemui banyak orang gitu. Terima kasih Mas Niko. Oke, jadi itu yang disebut sama teman-teman sebagai engagement group atau di Indonesia biasa dikenal sebagai IG Buddies ya. Ada berapa? Jadi kita ada kumpul gitu ya, sekian puluh orang gitu ya, atau berapa orang yang akan nge-like-in postingan satu sama lain. Itu bisa dipakai buat goreng interaksi, jawabannya bisa, tetapi aku pribadi tidak menyarankan. Kenapa? Karena nanti pertumbuhan organik atau real growth-nya tidak akan kelihatan, dan kalau kita nggak bisa ngukur itu, kita akan bingung akun kita bertumbuh apa enggak. Karena jangan-jangan postingan kita atau akun kita bertumbuh karena grup yang tadi, grup IG Instagram yang saling nge-like itu doang yang bertumbuh. Jadi boleh nggak sebetulnya pakai itu? Jawabannya boleh, asalkan tahu fundamental bisnisnya. Artinya membuat konten yang bagus tuh kayak gimana, cara ngukurnya seperti apa,
cara mengukur hashtag seperti apa itu juga penting kan gitu ya, mengukur engagement rate realnya seperti apa itu juga harus dipahami. Jadi kalau ngerti fundamental atau basicnya maka itu boleh sebagai ranah optimasi. Tetapi kalau nggak ngerti fundamentalnya kemudian bersandar sama itu aja maka nggak bakal bisa growth pasti. Jadi ya sebetulnya kan itu dampaknya susah ya, karena itu mengelabuin kan sebetulnya, mengelabuin algoritma, mengelabui kita juga sebagai pebisnis. Karena kita nggak tahu nih, yang mana orang yang real kan, mana yang dari grup itu gitu loh. Jadi itu kenapa aku nggak pernah saranin itu sih. Jadi mending bener-bener nggak ada yang nge-like, nggak ada yang itu, tapi kita bisa tahu kan, oh postingan ini ternyata nggak bagus, oh ini pas postingan kayak gini tuh ternyata nggak bagus. Nah itu lebih bagus menurut aku, sehingga kita bisa ya tahu ya di mana yang jelek, mana yang bagus gitu loh, secara ekstrim. Jangan semuanya ditutupin, dikamuflase dengan dengan grup interaksi itu. Itu sih kalau menurut pandangan aku ya. Bagaimana Bu Wahdina? Sudah terjawab, Bu? Oh iya, baik Mas Niko, terima kasih. Jadi kita ini ya nggak usah ikutan kayak gitu ya Mas, kan itu tujuannya sih memang untuk meningkatkan like dan followers, dan itu biar kelihatan sama yang lain kayak gitu Mas. Benar-benar. Tapi kan problemnya ada penjualan nggak dari situ? Iya sih, setelah saya pikir-pikir juga beberapa minggu ikut kayak gitu, juga memang belum ada closing dari Instagram, malah closingnya itu lewat media sosial saya yang lain kayak gitu. Nah, benar. Makanya itu kan artinya tidak bertumbuh secara organik kan. Artinya tujuan bisnis kita kan tidak tercapai karena grup itu kan. Artinya ngapain dong? Effort kita nggak jelas kan juga di situ. Jadi kan kita pengen bangun bisnis dong, bukan bangun interaksi kan. Jadi ingat bahwa kita pebisnis bukan bangun interaksi di Instagram. Kita bangun bisnis. Jadi fokusnya lebih ke bisnisnya, bukan fokus ke interaksinya. Walaupun interaksi seakan-akan nampaknya ya bisa meningkatkan penjualan, jawabannya enggak kok. Nyatanya enggak kan, gitu ya. Artinya itulah kenapa aku bilang pelajarin Instagram growth yang fundamental dulu, gimana cara melakukan split testing konten, gimana caranya mengukur hashtag, gimana caranya melakukan clustering hashtag gitu ya. Nah, itu yang harus dipelajarin. Kemudian mengukur pertumbuhan akun Instagram secara organik seperti apa. Nah, itu juga penting buat dilakukan. Kalau sudah bertumbuh, baru belajar gimana cara mengkonversi mereka ke penjualan. Itu juga penting. Jadi, ya itu prosesnya sih yang harus dipelajarin. Oke, baik. Terima kasih Mas Niko atas ilmunya. Ya, sudah terjawab ya tadi Bu Wahdina. Oke, Mas Niko, ini ada lagi yang mau diskusi dengan Pak Ivan dari Ayam Geprek. Boleh Pak Ivan untuk di-unmute? Halo Mas Niko, selamat siang Mas. Mau tanya nih Mas. Yes. Saya kan ada pakai Instagram sih, tapi di awal-awal dulu, mungkin sekitar sudah 2 tahunan atau 3 tahunan yang lalu tuh kan pakai bot itu Mas. Pakai bot yang auto like, auto follow dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata membawa efek yang nggak baik sekarang ya kan. Followernya sih memang ada 20.000, tapi mungkin sebagian besar nggak real follower yang saya dapat sekarang. Itu kalau memperbaiki akunnya rusak kayak itu ya salah asuhan dari dulu itu gimana ya sebaiknya ya Mas? Oke, jadi kalau misalnya akun yang udah punya followers lama dengan metode-metode yang dulu gitu ya, sebetulnya nggak masalah sih, lanjutin aja Pak. Jadi tetap posting kayak biasa, cuman tetap dipertimbangkan atau diperhatikan ya insight atau datanya seperti apa, apakah menjangkau postingan baru, interaksinya seperti apa. Karena tidak mempengaruhi sebetulnya followers yang lama atau fake apa enggak gitu ya. Tapi poinnya adalah saat kita bisa membuat konten yang relate, tapi ada konsekuensi memang Pak. Saat kita nanti rajin posting, followersnya turun pasti. Kalau pakai metode-metode yang lama ya. Kalau kita posting konsisten, nanti dia akan turun nih, unfollow-nya tinggi. Tapi pada satu titik nanti unfollow-nya akan berhenti dia. Jadi nggak terlalu besar lagi, itu baru di situ kita bisa growth. Akunnya bisa growth lagi. Jadi pasti akan turun dulu, sampai ada fasenya nanti mentok gitu ya. Nggak mungkin sampai 0 sih. Cuma saya nggak tahu berapa turunnya, tapi nanti akan berhenti, followers-nya akan steady nanti. Unfollow-nya akan normal aja.
Artinya nggak akan ekstrim kayak pertama-pertama kita pengen ke jalan yang benar, intinya gitu. Jadi tetap posting kayak biasa, tapi juga mempertimbangkan kira-kira apa yang bagus, desainnya juga dipertimbangkan, atau misalnya konten video kalau makanan kan gitu. Jadi membuat konten-konten yang ya kayak biasa gitu ya. Cuman mulai mempertimbangkan strukturnya, misalnya split testing hashtag. Saya nggak tahu sih Mbak Ami ada itu nggak sih? Rekaman yang dulu ada nggak sih? Ada Mas, ada. Nah, mungkin bisa diminta ya boleh nggak sih itu? Kalau Boleh itu sih. maksudnya di series kita yang lama, itu kan aku udah jelasin tentang fundamental Instagram, teman-teman bisa pelajarin video itu deh. Itu lebih pasti ya terkait dengan, itu fokusnya lebih ke Instagram growth gitu ya, mempelajari fundamental Instagram, jadi teman bisa pelajarin itu secara teknis nanti. Karena panjang penjelasannya. Oke. Mau kami di-share linknya yang lama? Iya, siap Mas. Nanti kalau udah rilis, kita share di grup ya Mas ya. Terima kasih pertanyaannya Mas. Terima kasih Mas Niko, terima kasih kami. Sama-sama. Iya, kita kembali ke fitur chat lagi ya Mas Niko. Oke. Kata Ibu Rainer bertanya, katanya lebih baik jualan menggunakan Instagram pribadi yang followersnya sudah banyak dan real friends, atau open IG baru dengan followersnya masih nol. Buat aku, kalau misalnya mau bangun brand, bisnis brand, atau produk brand gitu ya, buat satu akun sendiri itu bagus, dan tetap kita promosikan di akun pribadi kita. Jadi nggak ada masalah posting, atau satu postingan kita diposting di beberapa akun tuh, it's okay kok, nggak ada masalah. Artinya ya dipakai aja dua-duanya. Aman ya Mas ya, jadi dipakai dua-duanya pun nggak apa-apa ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Juliana, katanya, Kok Niko, kalau kita sudah sering konsisten buat feed post, namun closingan jarang, bahkan tidak pernah ada closingan. Apakah salah audiens ya, karena kebanyakan audiensnya dari luar kota. Nah, kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Terima kasih, Kak. Oke, kalau audiensnya dari luar kota, maka ya tinggal buat produk yang bisa diaplikasikan buat orang di luar kota kan. Yang membuat orang tidak convert adalah bukan karena Instagram kita loh, salah. Yang membuat orang tidak convert adalah penawaran kita yang tidak relate dengan mereka. Contoh, simple. Misalnya nih, ada kacamata, misalnya gini ya. Kacamata ini harganya kalau kita tahu pada umumnya misalnya 200 atau 300 ribu. Kemudian aku bilang, kalau kamu dapatin, karena kamu adalah satu followers kita gitu ya, yang spesial banget misalnya gitu. Nah, kalau kamu bisa kalau kamu mau dapetin ini hari ini, kalau kamu beli hari ini, kamu bisa dapetin diskon 50%. Artinya dia tahu bahwa dia bisa hemat 50% kan. Artinya penawaran itu kalau menarik buat mereka, maka mereka akan beli. Poinnya adalah orang beli karena penawarannya yang menguntungkan buat mereka. Siapa sih orang yang mau beli ke orang yang tidak dikenal kalau nggak ada untungnya buat dia? Itulah hal kenapa orang tidak convert. Karena dia nggak melihat bahwa ada value dari produk yang kita tawarkan. Produk atau jasa ya. Jadi kalau belajar convert, bicara tentang gimana caranya memfokuskan pada konten, maksudnya penawaran yang menarik buat mereka, kayak gitu. Baik Mas, ini dari Bu Mira, katanya, untuk mengisi feed Instagram, apakah sebaiknya menyewa jasa profesional agar tampilan lebih menarik? Karena terus terang untuk mengelola Instagram secara mandiri kadang tidak bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan tentang teknologi juga. Jadi perlu nggak sih Mas kalau menyewa jasa profesional itu? Menurut aku sih, maksudnya kalau misalnya memang pengen fokus ke bisnisnya, didelegasikan, cari agensi yang ngurusin itu juga boleh. Tetapi ingat bahwa agensi juga harus dikasih tahu gitu ya, bahwa tujuan kita kan pengen bangun bisnisnya, bukan sekedar desainnya. Karena kalau desain aja tanpa mempertimbangkan aspek lainnya ya percuma kan gitu. Jadi agensi boleh gitu ya, di outsource-kan gitu boleh, cuman sebisa mungkin kita sebagai pemilik bisnis kan kita yang tahu siapa audiensnya. Jadi juga harus dipahami bahwa kitalah yang ngedrive mereka, buat dong konten buat si tipe-tipe orang emak-emak misalnya gitu ya, yang suka drama Korea, misalnya aku pengen ngambil market itu. Nah biarin mereka yang kerjain, tapi kita yang tahu kan desainnya ini kayak gimana, kita nggak mikirin desainnya, kita pengen tahu konten ini buat siapa gitu. Kemudian aturan rule 3 second. Kalau soal desain udah dilihat, kita lihat 3 detik yang kita lihat respon kita, itu apa dari konten yang dia buat, desain yang dibuat. Itu doang sih fokusnya. Oke Mas Niko, ini dari Ibu Salvia, katanya, apa ada aplikasi berbayar atau yang tidak berbayar nih untuk mengetahui hashtag dan minat yang cocok untuk produk kita? Kalau
tools, kalau yang aku pakai sebenarnya ada namanya Flick, itu berbayar teman-teman, dan ya sekitar 200 ribuan sih sebulan, jadi lumayan costly ya, lumayan mahal. Tapi itu cuma buat ngeriset hashtag sih sebetulnya. Kalau hashtag itu nggak terlalu gimana signifikan sih teman-teman. Teman-teman saran aku adalah nggak usah harus pakai tools berbayar. Teman-teman coba-coba aja banyak hashtag, karena hashtag itu tuh nggak ada cara pasti teman-teman, dan tools pasti yang bisa mencari hashtag mana yang bisa dapetin impresi besar itu nggak ada teman-teman. Aku udah mencari-cari ke manapun nggak ada satupun teman-teman. Jadi hal yang paling benar dari hashtag adalah kita mencoba banyak hashtag. Jadi jangan pakai hashtag yang itu aja. Teman-teman harus banyak eksplorasi hashtag sampai teman-teman menemukan mana hashtag yang paling bagus. Intinya kayak gitu sih. Baik, Mas Niko. Bentar ya, Mas. Saya cari pertanyaannya lagi. Nah, ini ada yang bertanya, Mas. Dari Ibu Ayo Farikoni katanya, Mas kenapa ya misalkan tiba-tiba followers saya itu hilang jadi 0, itu biasanya kenapa ya? Hilang jadi 0? Iya. Saya belum pernah tuh ketemu kasus gitu ya. Nggak tahu sih saya teknisnya gimana, jadi kurang bisa komentar nih. Oke, Mas. Itu apa ngaruh dari misalkan ada orang yang karena suka ada jasa followers gitu ya Mas ya. Nah, apa itu berpengaruh nih misalkan dari iya, kalau misalnya beli followers ya. Kalau misalnya beli followers tahu akunnya di-ban, akun botnya di-ban ya 0 bisa jadi gitu. Ya jadi ya, tapi kalau misalkan yang real itu suka ada kejadian gitu nggak sih? Enggak, jarang sih. Oke. Nah, ini Mas. Nah, dari Bu Hurina katanya, Mas, saya followersnya itu udah ada sekitar 39K, tapi belum terlalu ngefek dengan orderan. Itu biasanya kenapa ya, Mas? Apa yang harus dievaluasi? Oke, ya jawabannya sama. Kalau misalnya kita udah punya followers, udah ada yang lihat postingan kita gitu ya, tapi nggak ada sales, artinya penawaran kita nggak menarik buat dia. Artinya kenapa kita, gini loh, teman-teman lagi jalan, bayangin teman-teman lagi jalan ke mana gitu ya, kemudian teman-teman lihat ada diskon 80%, kita pengen masuk nggak jadinya? Pengen masuk kan? Kenapa? Karena diskon 80%, jarang-jarang kita lihat kan, penawarannya bagus, rugi kita lewatkan. Itu sama halnya saat orang ke Instagram teman-teman. Orang ke Instagram bukan beli produk kita loh, dia ke Instagram pengen Instagraman, dia pengen lihat-lihat temannya, dia pengen lihat yang lain, dia nggak fokus pengen beli kan. Itu kenapa teman-teman harus gimana caranya membuat penawaran menarik, biar dia lagi Instagraman, dia lihat postingan kita, dia tertarik, dia beli teman-teman. Itulah fungsi penawaran. Jadi kalau nggak bisa atau nggak convert ke sales, artinya penawaran teman-teman yang kurang menarik. Jadi teman-teman harus belajar tentang ya copywriting, tentang irresistible special offer lah. Itu yang teman-teman harus banyak belajar tentang gimana cara jualnya. Nah ini Mas, tadi ada beberapa pertanyaan nih, katanya gimana sih tipsnya agar akun Instagram itu tidak bisa dihack sama orang itu? Kalau dihack itu memang nih masalah yang cukup isu yang cukup rame ya. Sebisa mungkin teman-teman saran aku nyalakan two-factor authentication, itu yang paling kuat. Jadi pastikan nyalakan itu biar konekin sama nomor HP gitu ya, jadi orang nggak bisa akses. Kalau ada akses, teman-teman dapat notifikasi SMS, kode gitu, jadi orang nggak bisa login sembarangan sih. Nah Mas, yang balik lagi nih ke yang tadi followers jadi 0 itu apakah ngaruh dari dihack orang juga atau bisa kayak gitu nggak sih Mas? Soalnya tadi Bu Ayu bilang kalau followersnya itu dia hasil bangun sendiri ternyata. Oke. Sebetulnya jarang sih sebetulnya kalau terjadi, kalaupun ada mungkin bug kali ya, tapi balik lagi nggak pertanyaan saya kan nggak tahu nih. Artinya itu masalah teknis yang di luar kuasa saya nggak ngerti karena saya nggak tahu data di belakangnya, lognya seperti apa, saya nggak tahu ya. Jadi masalah teknikal seperti itu saya pribadi memang jujur nggak bisa ngomong ya. Artinya saran saya sih report ke Instagram aja, itu yang paling benar sih menurut aku. Siap Mas, ini ada dari Bu Iis katanya, Mas Niko kalau buku rekomendasi untuk belajar Instagram bisnis bagi pemula itu yang baik buku apa ya Mas, yang mudah dipahami? Instagram bisnis, sebenarnya saya pribadi nggak pernah baca buku seputar Instagram ya spesifik, jadi saya nggak bisa rekomendasi kalau Instagram, karena Instagram saya jujur belajarnya otodidak teman-teman, jadi saya explore satu persatu semua fiturnya, kemudian saya validasi ke beberapa expert di luar negeri, beberapa orang yang saya kenal gitu ya. Jadi yang saya lakukan seperti itu. Kalau buku saya spesifik Instagram memang nggak ada. Kalau bisnis ya banyak ya, .com secret books, tapi mostly banyak saya baca buku luar sih.
Ya teman-teman banyak mungkin. Kalau buku saya pribadi kurang tahu ya kalau Instagram, jujur aja sih. Karena saya juga nggak pernah kayak ada bukunya mungkin kayak bukunya Rico Huang atau Richard Puta. Saya jujur nggak pernah baca kedua buku itu ya, saya nggak beli juga. Jadi saya nggak tahu isinya kayak gimana. Makanya saya nggak bisa kasih tahu isinya gimana gitu. Baik Mas Niko, ini dari Pak Ridwan Mas, katanya bagaimana cara menjangkau target market lokal? Apa yang harus diperhatikan? Lokal itu sebetulnya susah teman-teman kalau kita bicara organik. Kalau misalnya teman-teman memang mau spesifik lokal, saran saya teman-teman harus pikirin iklan. Karena iklan itu kita bisa fokus dengan spesifik area tertentu kan. Kalau misalnya organik itu nggak bisa teman-teman, karena yang pakai Instagram itu satu dunia kan. Kalau kita bicara organik yang lihat ya satu Indonesia, kita nggak bisa minta siapa kecuali kita bayar. Kalau memang mau spesifik audiens di area tertentu, maka saran aku adalah iklan. Gitu sih. Oke Mas, nah ini dari Pak Kli katanya bagaimana nih Mas tips-tipsnya nih biar kita closing di Instagram itu tipsnya apa aja nih Mas? Tadi feed konten feeds ya Mas ya, terus apa gitu? Yes, kalau di Instagram itu satu, generate traffic dari content feeds, kemudian buat bio yang jelas, kemudian story highlight yang anatomi tadi, di fullin semuanya, kemudian buat penawaran yang menarik, itu yang penting. Penawaran yang menarik itu yang paling penting. Itu kenapa teman-teman gitu ya, kalau teman-teman udah jago closingin orang, teman-teman nggak akan masalah untuk closingin orang. Teman-teman akan fokus cari traffic sekarang. Jadi biasanya kalau aku saranin adalah teman-teman fokus gimana caranya teman-teman bisa convert orang. Yang lihat 10 tapi yang beli 1. Itu bagus teman-teman. Tinggal baru caranya gimana caranya yang sekarang yang lihat 100. Biar ada 10 yang beli. Tapi kalau teman-teman fokus gimana caranya ada 1000 orang yang lihat tapi nggak ada yang beli kan percuma. Atau teman-teman fokus gimana caranya 10.000 orang yang lihat tapi nggak ada satupun yang beli kan percuma. Jadi gimana caranya sekarang belajar cara konversiin. Teman-teman banyak baca bukunya kayak Dewa Eka ya, yang Dewa Eka kan banyak sharing tentang cara selling ya. Nah, teman-teman bisa belajar banyak tentang selling di beliau atau di sumber-sumber lain yang fokus pada jualan. Belajar teknik-teknik jualan, itulah yang teman-teman praktekkan buat closing sebetulnya. Karena untuk closing dan generate traffic itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Oke, Mas Niko. Ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir nih ya Mas dari Bu Ayul. Katanya kalau memang lebih potensial pakai iklan, kira-kira untuk budget dan cara mendapatkan target pasar yang lebih spesifik itu gimana nih Mas? Terutama kuliner. Sebetulnya kalau iklan itu simple teman-teman. Sama, kalau misalnya kita bisa membuat iklan yang menarik, orang yang lihat siapa aja pasti, apalagi kuliner ya. Semua orang kan suka kuliner, mostly lah gitu ya. Tapi poinnya adalah kalau misalnya iklannya tidak menarik, penawarannya tidak menarik, mau dilihat berapa banyak orang pun pasti nggak menarik teman-teman. Artinya contohnya simpel, sesuatu yang tidak menarik mau dilihat banyak orang pun pasti tidak menarik kan teman-teman. Sekarang saya nanya, pernah nggak teman-teman ke sebuah mall, teman-teman lihat sebuah toko yang tidak menarik? Banyak kan jawabannya. Kenapa? Ya karena nggak menarik aja barangnya. Mahal nggak kira-kira dia buka toko di mall? Mahal, sama kan sama toko-toko lain. Tapi ada kan toko-toko lain yang rame. Kenapa? Karena produknya menarik, penawarannya menarik. Itu kenapa rame kan? Artinya bukan masalah iklannya teman-teman, tetapi bukan masalah targetingnya teman-teman. Yang jadi masalah adalah penawarannya teman-teman. Ingat, yang membuat orang, artinya loh, teman-teman pasti saya yakin pernah banget mendengar cerita bahwa ada dua toko yang jualannya sama. Yang satu ramai, satu enggak. Padahal sebelahan. Lokasi sama, tempat persis cuma sebelah, cuma satu langkah, teman-teman. Tapi salah satu toko ramai banget. Why? Kenapa? Karena pasti ada produk yang berbeda, service yang berbeda, dan lain-lain. Itulah yang teman-teman harus fokuskan. Di iklan, bukan masalah targetingnya, bukan masalah budgetnya. Budget itu tergantung. Kalau teman-teman cemplungin 100.000 bisa dapat 110.000 iklan nggak lagi besok balik iklan lagi kan. Kenapa? Karena teman-teman untung 10.000. Apalagi kalau teman-teman cemplungin 100.000 dapat 150.000 untung 50.000 kan. Besok iklan lagi 100.000 dapat lagi 50.000. Tapi kan yang jadi masalah saat teman-teman masukin 100.000 teman-teman nggak tahu apa data yang teman-teman dapatkan. Kemudian teman-teman nggak ngerti nih 100.000 ini apa yang harus dilakukan berikutnya, apa yang harus dibenerin, apa yang harus dibenahi kan. Jadi itu loh, makanya aku bilang keilmuan yang berbeda, pemahaman yang berbeda yang teman-teman harus miliki agar teman-teman bisa lebih efektif saat pakai iklan. Poinnya di sana, teman-teman.
Oke, tadi Bu Ayo sudah terjawab ya sama Mas Niko. Mas Niko nggak kerasa nih kita udah jadi penghujung acara, di penghujung webinar hari ini. Terima kasih banyak saya dan kami Yes. ucapkan atas sharing dan ilmunya yang luar biasa bermanfaat sekali buat UMKM. Dan pastinya nanti setelah beres ini UMKM harus langsung dipraktekkan ya Mas Niko. Iya, benar. Oke, mungkin sebelum Mas Niko meninggalkan webinar ini ada closing statement untuk UMKM. Silakan Mas Niko. Saran aku buat teman-teman pokoknya praktek aja terus gitu ya apa yang sudah dipelajarin, karena kalau teman-teman belajar nggak dipraktekin percuma teman-teman. Jadi praktekinlah apa yang aku sharingkan gitu ya, semoga teman-teman bisa dapetin manfaat dan bisnisnya bisa bertumbuh. Siap Mas Niko, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Mas Niko ya, sehat selalu. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak kepada para peserta UMKM yang luar biasa nih dari tadi pagi sampai siang ini masih bertahan nih, masih ada 92 partisipan tadi, udah sampai maksimum juga ya 100 partisipan, luar biasa, tepuk tangan juga buat kita semua, boleh secara virtual. Oke, saya akhiri saja, terima kasih banyak atas partisipasinya, semoga webinar kali ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Saya Ami Widya Purnami, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.